dalam Injilnya itu berbicara tentang hamba. Dan ketika berbicara di Lukas, itu Yesus disebut sebagai anak manusia. Dan ketika berbicara di dalam Injil Yohanes, itu berbicara tentang Yesus adalah Allah yang dia adalah firman. Ya, dia memulai dari firman, asal mula daripada Yesus itu sendiri, hakikat daripada keilahian Yesus. Makanya Yohanes 1 ayat 1 itu Anda melihat, ya, pada mulanya adalah firman, firman itu bersama-sama dengan Allah dan firman itu adalah Allah. Jadi keempat Injil itu menarasikan tentang kepribadian Yesus ini sebagai anak, sebagai hamba, sebagai anak manusia, dan sebagai firman Allah yang hidup. Nah itu, jadi makanya saya nggak keberatan ketika Anda kemudian berbicara tentang Yesus hamba Tuhan. Ya, atau mungkin Anda menggunakan istilah hamba Abdullah misalnya gitu ya. Nggak ada masalah bro, nggak ada problem. Karena bagi kami Yesus itu bukan hanya sekedar saja menjadi manusia, tapi dia adalah utusan, dia adalah nabi, dia adalah raja, dia adalah imam, ya, dan dia adalah juru selamat. Gitu. Jadi itu kami nggak pernah anti di situ. Oke, jadi pertanyaanmu karena cuma satu pertanyaanmu tentang buktikan di mana Yesus mengaku sebagai Tuhan. Saya harus bernarasi dulu. Kata Tuhan itu, ya, itu bukan proper name. Itu generic name yang artinya adalah penguasa. Ya, sama dengan Rob. Ya, Muhammad itu juga kan disebut sebagai Rob, Tuhan, pemimpin, penguasa di zamannya. Demikian juga kata Tuhan, ya, atau kata Tuan, ya, di dalam ketika disematkan kepada Yesus sebagai gelar kepenguasaannya. Itu saya mulai dari situ, ya. Karena Yesus Kristus itu adalah manusia yang datangnya dari sorga, ya, melewati proses kelahiran memang, ya, tapi dia asalnya dari sorga. Jadi untuk membuktikan bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan, kita misalnya melihat di dalam Yohanes 13 ayat yang ke-13. Oke. Yohanes 13 ayat 13 itu Yesus menyatakan di sana bahwa kamu menyebut aku Tuhan dan Guru. Katamu itu tepat. Kenapa kemudian dalam bahasa Indonesianya menjadi Tuhan di situ? Karena Tuhan, jika Lord atau Kurios, jika disematkan kepada pencipta langit dan bumi, kepada si penguasa yang adalah Tuhan, itu menjadi maknanya Tuhan. Tetapi kata Kurios atau Lord disematkan kepada manusia, itu akan merubah maknanya menjadi Tuhan. Nah jadi dalam Yohanes 13 itu Yesus mengiyakan, catat baik-baik, Yesus mengiyakan, dia tidak menolak, tetapi dia mengiyakan berkata, katamu itu tepat, karena aku memang Tuhan dan Guru. Dan kalau aku memang Tuhan dan Gurumu, ya, dan dilanjutkan ayat-ayat selanjutnya. Itu pertama. Yang kedua, kalau Anda bertanya lagi di mana Yesus mengaku sebagai Allah, kita bisa melihat di dalam Ibrani pasal 1. Ya, pasal 1 ayat yang ke-8. Dikatakan di sini, ini Allah Bapa yang ngomong, ya. Tetapi tentang anak, perhatikan, ini tentang Yesus. Ia berkata, takhtamu ya Allah tetap untuk seterusnya dan selamanya, dan tongkat kerajaanmu adalah tongkat kebenaran. Ya, selamat datang ya. Jadi Yesus saja, Allah Bapa memanggil Yesus itu sebagai Allah, ya, yang adalah sehakikat dengan Allah itu sendiri. Kenapa? Karena di dalam Kolose pasal 2 ayat yang ke-7, ya, dia tidak menganggap kesetaraan itu sebagai milik yang harus dipertahankan. Tetapi ia telah mengosongkan dirinya dan mengambil rupa seorang manusia. Dan dalam keadaannya sebagai manusia, ya, seluruh kepenuhan kealahan berkenan diam secara jasmaniah di dalam Yesus Kristus. Ya, jadi itu buktinya bahwa Yesus adalah Tuhan. Nah sekarang Bang, saya tidak bertanya balik tentang kitab sucimu, tapi saya hanya mau meminta kepada Abang untuk Anda jelaskan. Ya, di mana Yesus Kristus melarang, ya, dia katakan, aku bukan Tuhan, jangan sembah aku. Ya kan? Aku bukan Tuhan, jangan sembah aku. Karena di dalam Yohanes 13 justru Yesus mengiyakan. Oke, katamu tepat, aku Tuhan dan Guru. Oke, gue jawab ya. Ya, silakan.
Pertama-tama teman-teman, gue jawab pertanyaan abang ini. Jangan sembahlah aku, tapi sembahlah Bapa. Ini saya sambil ngopi loh, belum buka data. Tapi ya santai aja ya kan. Gimana teman-teman? Katanya ada jangan sembah aku tapi sembahlah Bapa. Ketika Yesus dicobai di padang gurun, abang lupa di situ. Nggak, aku nggak nanya Bapak, bro. Yang saya tanyakan, maaf ya, yang saya tanyakan, di mana Yesus menolak dipanggil sebagai itu? Aku bukan Tuhan, jangan sembah aku. Ya di dalam kitab abang kan? Iya, masa karena saya percaya Bapa, Putra dan Roh Kudus. Itu Anda juga sebagai Katolik waktu itu juga, kalau benar Anda Katolik, Aduh. gitu loh. Jadi carikan ayat itu sama saya. Silakan. Iya dengerin dulu bang. Hmm. Kan saya mau bicara, makanya kan aduh aku males kalau bicara lagi dipotong-potong gini nih. Nggak, karena nggak sesuai dengan pertanyaan, bro. Iya sebentar bang. Saya udah boleh bicara belum ini? Kalau saya nggak boleh bicara ya udah bang bicara terus aja. Oke teman-teman, gua ajarin lu bang. Kata Roh Kudus itu disisipkan di zamannya konsili tahun 321 sampai 325, di mana di situ juga ada namanya perselisihan antara Arius, seorang murid Lucian yang berdiri di Antioquia. Gua ajarin lu bang, yang berdiri di Antioquia dan di dalam kekaisaran Alexandrianus. Ingat ya, pada kekaisaran Alexandrianus baru berdirilah Trinitas, di mana di sana bukan untuk kepentingan agama melainkan untuk kepentingan politik. Kalau abang memaksakan Yohanes 13:13 bahwasanya di situ menempatkan aku guru dan Tuhan, abang lupa. Room sendiri sama si TV Laskar Kristus nih. Abang lupa. Pada versi ND dan versi TL di sana mengatakan Tuhan bukan Tuhan. Bahkan kalau kita merujuk dalam original teks di mana PB ini menggunakan naskah Yunani dalam bentuk Textus Receptus, di sana menggunakan kata Kurios bukan Theos. Tapi it's okay lah, nggak apa-apa. Abang yang pertama-tama abang memaksakan dari Injil Yohanes pasal 1. Sebenarnya kita ketahui bahwasanya Injil Yohanes itu abang bisa buka dalam kitabnya orang-orang Katolik, The Books of Santo Agustin. Di sana dipakai ayat tersebut dicaplok sebagai ayat pembukaan surat-suratan Yohanes. Padahal dengan jelas setiap Alkitab di belakangnya dikatakan janganlah engkau sekali-kali menambahi firman Tuhan atau mengurangi firman Tuhan agar Bapa tidak menimpakan malapetaka bagimu. Kita lihat di sini, dia dari tadi nggak pernah menampilkan data. Di sini kita lihat teman-teman, dari Yohanes 5 ini kesaksian Yesus tentang dirinya. Aku nggak mau bawa satu ayat, ini aku bawa satu perikop. Kesaksian Yesus tentang dirinya. Di ayat kesini, tetapi aku mempunyai suatu kesaksian yang lebih penting daripada kesaksian Yohanes. Ingat teman-teman ya. Tetapi aku mempunyai suatu kesaksian yang lebih penting daripada kesaksian Yohanes tadi yang dibawa tuh. Yaitu segala pekerjaan yang diserahkan Bapa kepadaku supaya aku melaksanakannya, pekerjaan itu juga yang kukerjakan sekarang. Dan itulah yang memberikan kesaksian tentang aku, bahwa Bapa yang mengutus aku. Bahwa Bapa yang mengutus aku. Ini kesaksian Yesus lebih penting daripada kesaksian Yohanes. Kalau abang membawakan Yohanes 13:13 tadi, coba kita lihat teman-teman ya. Yohanes 13:13 ini bawa. Kalau dia masih memaksakan ini, kamu menyebut aku guru dan Tuhan. Oke lah, dia masih memaksakan kata Tuhan pada konteks ini. Oke, nggak apa-apa. Tapi aku tanya bang, di ayat ke-16-nya ini aku berkata kepadamu. Ini Yesus yang berkata kepadamu bahwasanya sesungguhnya seorang hamba tidaklah lebih tinggi daripada tuannya ataupun seorang utusan daripada yang mengutusnya. Namanya Yesus di sini menegaskan, bre, diutus itu berarti nggak pernah lebih besar daripada yang mengutusnya. Berarti gue bisa mempertanyakan nih, hamba dan utusan ini tertuju kepada siapa? Ini bre,
Kalau Kasih abang, waktu boleh bro, kasih waktu boleh bro. Terlalu lama. Aku oke, hanya meminta Anda membuktikan itu saja. Di mana Yesus menolak sebagai Tuhan. Aku bukan oke, Tuhan, jangan sembah aku. Jangan iya panjang sebentar. melebar lalu Anda framing-framing. Oke, kok framing saya kan itu di kitab abang gimana sih? Iya betul. Tapi Anda menarasikan, Anda menafsir. Kalau itu bisa kena undang-undang penistaan agama Anda. Anda Kok membawa menafsir dari, Anda membacakan lalu Anda menafsirkan sendiri. kok Gitu loh. menafsir? Gimana Padahal sih bang? saya hanya menanyakan satu ayat coba kepada Anda. Oke, Makanya kasih waktu supaya Anda tidak terlalu banyak jauh meleset. oke, ini saya terakhir ya. Abang mengatakan di mana Yesus nggak menyuruh, nggak menyembah saya, tapi menyembah kepada Dia yang mutus aku. Aku tunjukkan bang, namanya Tuhan itu nggak bisa dicobai oleh iblis. Dalam 1 Yakobus pasal 13, Tuhan Bapa itu nggak pernah dapat dicobai oleh iblis. Memang setiap para nabi itu dicobai oleh iblis. Contohnya Yesus. Yesus ketika dicobai di padang gurun, ketika Yesus dicobai di padang gurun, lalu dia mengatakan apa? Kita lihat jawabannya di sini bang. Di sini mengatakan, ini kan abang yang ayat yang abang minta. Maka berkatalah Yesus kepada, nyahlah iblis, sebab ada tertulis, engkau harus menyembah Tuhan Allahmu dan hanya kepada Dia sajalah engkau berbakti. Oke, sudah. Berarti Yesus nggak minta disembah, melainkan untuk memerintahkan menyembah kepada Bapa. Oke, sudah. Lanjut bang. Sudah. Itu bagusnya sih kasih waktu buat kita ya bro. Supaya kita nggak Ya. terlalu banyak melebar-melebar. Tapi aku Ya. luruskan dulu bang, itu aku nggak memframing, aku hanya membaca sesuai tertera yang ada pada kitab abang. Iya, tetapi Anda memberikan sebuah kesimpulan di situ. Makanya tadi saya Kesimpulan dari bilang, mana? Anda pindah ke ayat sini, pindah ke ayat situ, lalu Anda bentrokan. Itu ayat tanpa harus mengerti konteks. Makanya saya bilang, kalau seandainya kita mau bahas, Bang, contoh, kita bahas fokus misalnya, Yohanes 13 ayat 13. Karena Alkitab kami tidak sama seperti Al-Quran. Yang bisa dicomot-comot satu-satu ayat, lalu dicocokkan, lalu dicampur-sambungkan. Kalau kami harus kita belajar satu perikop. Makanya kalau seandainya abang mau diskusi misalnya, kita ambil satu perikop. Misalnya Yohanes pasal 13 ayat 13. Kita akan bahas tuntas itu. Kenapa Yesus kemudian tidak menolak ketika dia dipanggil sebagai Tuhan. Ya. Nah terkait narasi Anda bawa di konsili Nikea tahun 325 Masehi. Itu suatu kegomblokan. Ya. Para mu'alaf yang mencoba untuk membodohi umat Islam itu sendiri. Kenapa saya berani katakan demikian? Karena banyak yang menyalahkan menggunakan konsili Nikea 325 Masehi. Contoh, saya kasih contoh, saya sebutkan nama. Saya berani sebutkan nama. Babi Haikal misalnya. Dia katakan Yesus diangkat jadi Tuhan di tahun 325 Masehi. Irene Handono misalnya. Yesus diangkat jadi Tuhan 325 Masehi. Sejak kapan? Itu botol namanya. Nggak belajar sejarah dengan benar. Ya, Yesus tidak pernah diangkat jadi Tuhan. Dia sudah tua dari sono. Dia adalah firman Allah. Dia adalah Deafarnya Elohim. Yang ada bersama-sama dengan Bapa sejak semula. Makanya Yesus berkata, sebelum Abraham ada, aku sudah ada. Nah, makanya aku bilang tadi jangan kita melebar kemana-mana. Nah, dalam konsili, karena Anda menyinggung konsili Nikea 325 Masehi, itu adalah memang betul melawan ajaran Arius yang berkata bahwa Yesus lebih rendah. Yesus itu bukan Allah. Seperti yang saat ini kita kenal saksi Yehova. Ya, saksi Yehova. Makanya, ya, Anda bilang doktrin Tritunggal itu baru ada di situ. Itu baru dirumuskan ya oleh Bapak Tertullianus memang. Tetapi substansinya jauh sebelum Tertullianus itu sudah ada kata Tritunggal dalam Alkitab. Ya, di dalam Matius pasal 28 ayat 19, ya. Baptislah mereka di dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Ya, itu sudah ada substansi itu. Dan di dalam Kejadian 1 ayat 1, ya, beresi bara Elohim, Kejadian 1 ayat 1 itu. Ya. Lalu di ayat 2 roh Allah melayang-layang, di situ ada roh. Kemudian ayat ketiga, berfirmanlah Allah. Berfirman ini adalah kata kerja. Kata dasarnya adalah firman. Hadafar. Itulah Yesus Kristus. Kejadian 1 ayat 16. Anda bilang tadi saya nggak bawa data. Hanya saja saya capek. Buka dari itu. Karena saya pakai di itu. Apa namanya? HP saya kasih ke tripod bro. Jadi saya cuma satu tripod. Agak susah saya cabut-cabut lagi kayak gini. Saya harus cabut, saya harus putar lagi. Nih. Jadi bukan saya tidak tunjukkan data kepada Anda, tapi apa yang saya bicarakan itu data ya kepada Anda. Jadi misalnya kita lihat di dalam Kejadian, hanya saya capek saja untuk memang tunjukkan data sama tadi, tapi saya bacakan datanya kan. Gitu. Jangan framing. Perhatikan baik-baik. Pada mulanya Allah, perhatikan. Di sini Tritunggal sudah ada. Ini kata Al Elohim ya, Allah. Lalu bumi belum sudah kosong. Perhatikan di sini ada roh Allah. 2. Lalu di sini berfirman Allah yang dari kata kerjanya firman Allah.
Jadilah terang, lalu terang itu jadi. Dalam ayat 26-nya itu jelas dikatakan di sini, menggunakan kata jamak di sini. Ya, baiklah kita menciptakan manusia. Perhatikan. Berfirmanlah Allah, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita, supaya mereka berkuasa atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara. Kata kita di sini itu merujukan kejamakan Allah. Dan itu Yesus itu mengutip lagi di dalam Yohanes. Ya, nanti saya jawab tentang utusan ya, yang ada bawa tentang Yesus utusan ya. Yohanes 17 ayat yang ke-11 misalnya. Kok 7? Sebentar ya teman-teman ya. 17 ayat yang ke-11. Sebentar, ayat 23 saja ya. Saya langsung ayat 23-nya. Nih. Oke. Aku di dalam mereka dan engkau di dalam aku, supaya mereka sempurna menjadi satu, agar dunia tahu bahwa engkau yang telah mengutus aku, dan bahwa engkau mengasihi mereka sama seperti engkau mengasihi aku. Ya. Ya Bapa, aku mau supaya dimanapun aku berada, mereka juga berada bersama-sama dengan aku. Mereka yang telah engkau berikan kepada aku, agar mereka memandang kemuliaanku, yang telah engkau berikan kepadaku sebelum engkau telah mengasihi aku, sebelum dunia dijadikan. Jadi Yesus Kristus, di sini sudah jelas aja. Ya. Dia menunjukkan dalam Kejadian pasal 1 ayat Kejadian 1 ayat 26 tadi bro, ya, bahwa dia sudah ada. Maaf ya, tadi kalimat saya tidak kelihatan ya, gambar saya tadi ya, saya belum okekan soalnya tadi. Iya, jadi di sini sudah jelas dikatakan bahwa Yesus Kristus sudah ada kemuliaannya di hadirat Bapa sebelum dunia dijadikan. Ya, dan tentang utusan yang Anda bawa, ini kan andalan Islam nih. Nah ini, doa Yesus ini. Ya nih. Yohanes 17 ayat 3. Inilah hidup yang kekal itu. Tapi perhatikan baik-baik, belajar bahasa Indonesia yang benar dulu. Ya, di sini tidak ada kata Allah. Yang ada di sini adalah kata Allah. Ya, inilah hidup yang kekal itu, yaitu bahwa mereka mengenal engkau satu-satunya Allah yang benar, dan mengenal Yesus Kristus yang telah engkau utus. Jadi di sini perhatikan dulu ya, ini adalah bahasa Indonesia, saya tidak baca. Karena teman-teman mesti selalu salah baca ini. Bisa bilang Allah. Jadi Allah tidak ada dalam Alkitab. Yang ada adalah kata Allah. Ya, nah utusan di sini karena Yesus memang berasal dari Bapa sang sumber. Yohanes 8, ya, Yohanes 8 ayatnya yang ke 42. Aku datang dan keluar dari Bapa. Karena dia datang dari keluar dari Bapa, ya, diutus oleh Bapa untuk mengambil rupa seorang manusia. Benar katamu tadi. Allah itu, Allah Bapa itu yang kami kenal sebagai Hasem, itu tidak pernah muncul bro, nak Teofani, tidak pernah berinkarnasi. Yang berinkarnasi adalah logosnya, firmannya yang menjadi manusia. Ya, Anda tadi membawa data tentang buku Katolik. Ya, ini kita tidak menggunakan buku itu karangan manusia. Ya, hasil buah pikiran manusia. Kita menggunakan Alkitab. Ya, kita percaya sebagai kitab suci. Dikatakan dalam Yohanes 1 ayat 1 tadi tentang asal mula Yesus. En arche en hologos kai apa? NRK en hologos en protention itu Bang. Itu dia ya. Oke, baik, mantap ya, Anda sudah tahu ya. Jadi jelas di situ pada mulanya adalah firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Nah ini menunjukkan tentang kehakikatan Yesus Kristus. Ya, Yesus adalah utusan, betul, dia diutus oleh Allah Bapa, dan itu bukan hanya dalam perjanjian baru, perjanjian lama pun seringkali Yesus ini diutus dalam bentuk Malak Adonai. Teofani yang berjumpa kepada Abraham, berjumpa kepada Musa, berjumpa kepada Adam, berjumpa kepada siapa lagi tuh, Yakub dan lain sebagainya. Jadi itu disebut dengan Teofani. Ya, jadi kami nggak anti ketika dibilang Yesus adalah sebagai utusan gitu. Nah oke, saya pikir begitu. Jadi kalau mau diskusi kita supaya tidak jangan panjang lebar, lompat sini lompat sana, alangkah lebih bagusnya jika kita misalnya, bentar ya, saya kasih di tripod aja, capek tangan bawah. Nah misalnya kita mau bahas apa? Fokus satu pasal. Fokus satu pasal. Oke, satu prekop aja ya. Iya, kita mau bahas tentang Yesus Kristus sebagai Tuhan ya. Karena kalau Anda membawa tentang tadi ini bro, sebentar ya. Kita santai. Kalau Anda tadi membawa tentang pencobaan Yesus, ya harus belajar dong. Kalau Yesus ini kan sudah mengambil rupa seorang manusia. Gitu. Jadi dia memiliki dominatur sepenuhnya Allah, sepenuhnya manusia. Jadi wajar dia dicoba dalam sebagai manusia. Tapi ingat, Yesus tidak jatuh di dalam pencobaan itu. Ya, itu kalau Anda membawa itu. Ya, oke, silakan kita bahas tentang apa? Tentang Yohanes 13 ayat 13 tadi.
Ya pada intinya abang gak bisa membuktikan Yesus itu sederajat dengan Bapa, bang. Dari tadi kan itu pertanyaannya. Yesus mengatakan dirinya Tuhan di mana? Yesus sederajat dengan Bapa di mana? Atau mungkin abang Oke. mau membawa Oke, kesekan baik, gini. baik, baik, baik. Kalau itu Bang, pertanyaanmu, karena itu bukan itu pertanyaanmu tadi. iya. Kalau Anda menunjukkan Yesus adalah Tuhan, saya sudah tunjukkan Yohanes 13 ayat 13. Kemudian kalau Anda menunjukkan setara dengan Bapa, ya, itu Yohanes 1 ayat 1. Itu data, Bang. Yang dari tadi saya tunjukkan itu, yang saya bacakan itu data. Kemudian Yohanes 10 ayat 30. Aku dan Bapa adalah satu, sederajat. Oke. Kolose 2 ayat yang ke-6 dan ke-7, ya. Aduh, saya capek ini bawa-bawa ini ya. Iya, orang aku nggak bisa ngomong dari tadi abang ngomong terus. Nah, Anda kan minta itu. Anda minta data kan? Iya sebentar bang. Kan tadi abang udah bicara kan. Gimana sih? Jadi sekarang ada framing saya belum jawab Anda, begitu. Iya kan? Iya berarti saya nggak boleh bicara nih, abang aja maunya bicara gitu. Boleh bro, boleh. Bang, Silakan bicara. tadi kan abang udah melompat-lompat, tapi kenapa ya teman-teman Kristen ini kalau sudah terpojok dia membawa suratan-suratan Paulus seperti contohnya Kolose, Filipi, itu kan suratan Paulus. Tapi nggak apa-apa lah bang. Pertama, kalau abang mengatakan dalam kejadian tadi itu sudah ada Tritunggal, hello, itu proses penciptaan bre. Saya ulangi sekali lagi. Itu proses penciptaan. Bahkan kalau abang kembali ke original teks bahasa Ibrani, di situ bukan roh Allah. Yang kedua, saya luruskan teman-teman. Kalau dia mengatakan dengan kata Allah di mana double L, abang boleh buka dalam Sarapan Pagi yang diterbitkan oleh Rita Wahyu. Ya kan, oleh Rita Wahyu. Di sana dengan jelas, jikalau Allah dan dibalikkan ke original teks bahasa Ibrani itu serumpun dengan arar, di mana artinya yang terkutuk. Bang, Allah itu bahasa Arab bang. Kalau abang membacakan dalam original teks bahasa Yunani tadi NRC, hologos and protentheon, mana ada theos diartikan Allah bang, atau Allah, mana ada. Mana ada. Lalu abang membawakan Yohanes 8:42. Aku bacain bang. Di sini yang abang bacakan tadi 42. Abang lupa baca semuanya bang. Giliran abang boleh bawa satu ayat, aku nggak boleh bawa satu perikop. Kata Yesus kepada mereka, jikalau Bapa adalah Bapamu, kamu akan mengasihi aku sebab aku keluar dan datang dari Bapa. Dan aku datang bukan atas kehendakku sendiri, melainkan dialah yang mengutus aku loh bang. Abang baca cuma sampai sini. Kata Yesus kepada mereka, jikalau Bapa adalah Bapakmu, jikalau Allah ada Bapakmu. Tapi abang lupa membaca sampai sini. Kamu akan mengasihi aku sebab aku keluar dan datang dari Bapa. Sama halnya seperti Daniel pasal 9 ayat ke-10. Para nabi itu datangnya dari Bapa. Dan aku datang bukan atas kehendakku sendiri, melainkan atas kehendak Dia yang telah mengutus aku. Sekarang aku tanya, jikalau abang menegaskan dalam Yohanes 13:13, ya kan? Dan untuk menguatkan narasi abang bahwasanya Yesus itu adalah Tuhan, aku tanya, di ayat ke-16-nya itu hamba dan utusan itu tertuju kepada siapa? Karena di situ dengan sangat jelas ditegaskan seorang hamba tidak lebih besar daripada tuannya dan seorang utusan tidak lebih besar daripada yang mengutusnya. Sekarang saya bertanya balik kepada abang, ya kan? Di situ kata hamba dan Tuhan dan utusan itu tertuju kepada siapa bang? Yang kedua, di mana Yesus mengatakan dirinya sederajat dengan Bapa? Di mana? Sedangkan dalam Mazmur pasal 50 ayat 21, Bapa itu menegur orang fasik yang mensederajatkan aku dan Bapa. Lalu abang menyatakan bahwasanya itu daripada inkarnasi Bapa ke ke bumi,
menjadi manusia. Abang perlu ingat juga, Bang. Lalu abang menyangkut pautkan dengan perjanjian lama, yaitu Kejadian. Bang, di dalam 1 Timotius pasal 1 ayat 17, Bapa itu kekal. Dan di dalam 2 Korintus pasal 4 ayat 18, yang terlihat itu nggak akan kekal. Berarti kontradiksi, Bang. Sekarang aku tanya, sekarang abang silahkan jawab, di mana ayat pada konteks Yohanes 13 tadi, hamba dan utusan itu tertuju kepada siapa, lalu di mana Yesus mengatakan dirinya sederajat dengan Bapa. Silakan, Bang. Ya, oke, terlalu banyak sekali narasi framing yang memang tidak sesuai dengan percakapan dan juga kelemah lembutanmu ya, karena di balik itu Anda kemudian mencoba memframing. Padahal apa yang Anda tanyakan saya berikan datanya, saya berikan jawaban. Bentar, Bang, kok memframing sih? Saya baca loh, itu saya baca, Bang, nggak memframing, Bang. Iya, Anda memframing bahwa seakan saya nggak menjawab Anda. Padahal saya dari tadi jawab Anda. Kesetaraan Yesus dengan Bapa itu ada di dalam Yohanes 1 ayat 1. Firman itu adalah Allah. Dah, kesetaraannya di mana lagi? Kolose 2 ayat yang ke-6. Ya, kesetaraannya di mana lagi? Ibrani 1 ayat ke-8. Tadi saya bawa data itu loh, bro. Kau di mana saja, pikiranmu di mana? Karena kamu udah didoktrin. Orang Kristen itu pasti kontradiksi kitabnya. Gitu. Ini yang standar ganda yang kalian terus tunjukkan. Ya. Jadi kalau Anda menanyakan tentang bukti-bukti ini, itu saya sudah katakan. Yohanes 10 ayat 30 juga menjelaskan aku dan Bapa adalah satu. Itu kesetaraan. Gimana sih? Ya. Nampak sekali memang kalau baru belajar tentang ini. Ya setelah udah masuk ke agama Islam baru pandai Anda mengobrak-ngabrik itu Alkitab. Ya. Dulu ketika Anda menjadi seorang Katolik, belum tentu Anda membuka Alkitab 1 kali sehari. Belum tentu Anda membacakannya. Gitu. Ya. Jadi ketika kau katakan tidak lebih baik, ayat 16 tadi itu ya. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya seorang hamba tidaklah lebih tinggi daripada tuannya, ataupun seorang utusan daripada dia yang mengutusnya. Ya, Yesus sedang berbicara kepada murid-muridnya. Ditunjukkan kepada para muridnya, memberikan sebuah alegoris kepada mereka, bahwasanya mereka tidak bisa ya mengatakan bahwa mereka yang paling besar. Jadi makanya dikatakan nanti, yang mau lebih besar di antara kamu, dia harus menjadi pelayanmu. Ya. Jadi kalau Anda berkata berarti Yesus Kristus adalah lebih tinggi dari atasnya. Oh iya, dalam keadaannya sebagai manusia. Ya. Bapa, malah dia lebih rendah dari malaikat loh. Ya, dalam keadaan sebagai manusia. Makanya kata tadi, Yesus memiliki dui natur. Sepenuhnya manusia, sepenuhnya Allah. Ketika dia berbicara di dalam ayat 16 ini, ya, dia memberikan contoh kepada murid-muridnya loh. Lihat perikopnya. Makanya aku bilang tadi Anda belajar tentang perikopnya. Yesus membasuh kaki murid-muridnya. Ya. Jadi Yesus melakukan hal yang lebih besar. Dan tentu saja seorang hamba tidak mungkin melakukan hal-hal yang lebih besar. Nah, Yesus Kristus disebut sebagai hamba. Ini judulnya, Yesus hamba Tuhan. Dalam keadaan sebagai manusia, dia lebih rendah. Ya. Dia tidak mempertahankan kesetaraannya dengan Allah Bapa. Ingat saya katakan tadi, saya bukan oneness. Saya adalah penganut Tritunggal yang percaya pada doktrin Alkitabiah. Yang mengajarkan dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Jadi jelas ketika Yesus berdoa, ketika Yesus berkomunikasi, ketika Yesus berkata lebih besar, ketika Yesus berkata aku hanya utusan, ketika Yesus berkata aku tidak bisa berbuat apa-apa dari diriku sendiri. Ya betul. Karena Yesus sedang berbicara dalam proporsinya sebagai natur manusia. Maka segala sesuatunya, maka nanti mungkin Anda menyerang. Yesus kan tidak tahu hari kiamat. Hanya Bapa saja yang tahu. Dalam keadaan sebagai manusia, dia tidak tahu. Dia mengakui itu dalam keterbatasan sebagai manusia. Tapi bagaimana dengan keilahiannya? Yang setara dengan Bapa? Tahu. Itu dia tahu. Ya. Apalagi tadi itu pertanyaanmu ya. Coba yang terakhir tadi pertanyaan Mubro saya lupa. Saya nggak catat soalnya tadi. Yang terakhir tadi apa? Pertanyaan terakhir. Iya. Ya, di mana ayatnya Yesus mengatakan dirinya itu sederajat atau setara dengan Bapa?
Sebentar, saya ambil lagi kamera saya ya. Saya balik kamera dulu. Nggak nyimak bro, nyimak kalau saya menjelaskan, tolong disimak supaya saya nggak ulang-ulang. Ya, Yohanes 10, ya ayat yang ke-30. Aku dan Bapa adalah satu. Ayat 29-nya lebih berkata begini. Bapakku yang memberikan mereka kepadaku lebih besar daripada siapapun. Dan seorang pun tidak dapat merebut mereka dari tangan Bapa. Ya. Lalu ketika Yesus berkata, aku dan Bapa adalah satu, itu menunjukkan kesetaraannya dengan Bapa ini. Artinya bahwa mereka yang diberikan kepadanya, tidak ada seorang pun yang dapat merebut mereka dari tangan Bapa. Nah, Yesus katakan aku dan Bapa adalah satu. Ini setara. Maka dia yang memiliki ini semua, tidak ada yang bisa mengambil. Kemudian Kolose. Ya, saya dari tadi bawa data loh bro. Kolose ayat yang ke-6. Ya. Nih. Kamu telah menerima Kristus Yesus Tuhan kita karena itu hendaknya hidupmu tetap di dalam Dia. Hendaknya kamu berakar dalam Dia dan dibangun di atas Dia. Hendaklah, sorry. Filipi bro, sorry ya. Filipi pasal 2, saya salah buka. Nah nih, ini kesetaraannya. Yang walaupun dalam rupa Allah, tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan. Melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Dan dalam keadaan sebagai manusia, ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Itu sebabnya Allah sangat meninggikan dia dan mengaruniakan kepadanya nama di atas segala nama. Jadi ini ayat-ayatnya saya kasih tadi. Dan itu lebih lagi dalam Yohanes 1 ayat 1 tadi. Ya. Ini dalil-dalilnya, datanya. Pada mulanya adalah firman. Siapa firman ini? Yaitu Yesus, Logos. Logos itu bersama-sama dengan Allah. Dan firman itu adalah Allah. Jadi Yesus Kristus adalah Allah. Ini kesetaraan, ini data yang saya kasih. Oke, silakan. Aduh, sini ya. Aku apa ya? Jadi abang yang abang bicarakan itu sudah tersimpan di otak aku bang. Iya, apa-apa bro. Abang mengatakan dibuka dulu bang ininya biar kelihatan malunya nanti. Silakan saya lanjut bro, silakan saya lanjut. Ini saya bolak-balik buka dari itu, dari tripod masalahnya. Oh ya oke. Yang pertama, abang mengatakan dalam konteks Yohanes 10:30 itu adalah satu kepribadian atau sederajatnya antara Bapa dan Anak. Kenapa sih giliran teman-teman Kristen ini mau menguatkan narasi dia hanya membawakan satu ayat. Giliran kita untuk menguatkan narasi kita nggak boleh bawa satu ayat melainkan satu perikop. Aku bawa satu sekop bang. Pada konteks Yohanes 10:30 itu makanya judul perikopnya adalah Yesus ditolak oleh orang Yahudi. Abang boleh baca ayat sebelumnya, itu yang dibawakan adalah satu pekerjaan. Bukan mengatakan dia dan Bapa adalah satu atau satu kepribadian, gimana sih? Sebagaimana yang dikatakan dalam Yohanes pasal 17 ayat 21 sampai 22. Supaya mereka ini, murid-murid ini sama seperti aku menjadi satu. Di sana dikatakan supaya mereka semua menjadi satu sama seperti engkau ya Bapa. Di dalam aku dan aku di dalam engkau. Dan mereka juga di dalam aku. Kita pahami dulu dong konteks tersebut, bre. Kenapa sih teman-teman Kristen ini kalau ingin menguatkan narasinya dia hanya mencomot satu ayat, Yohanes 10:30. Ente lupa baca satu perikop. Lalu dia mengatakan bahwasanya Ibrani itu adalah mengatakan setara. Bre, ente lupa. Nih kita baca nih. Di sini ini tentang anak, bicara tentang anak. Ia berkata, tahtamu ya Bapa.
tetap untuk seterusnya dan selama-lamanya. Tahtamu. Nah, lalu abang membawakan Kolose. Bang, Kolose ataupun Filipi itu adalah penulisnya Paulus. Sejak kapan Yesus ketemu Paulus? Sejak kapan Paulus diutus oleh Yesus? Sejak kapan? Atau mungkin sejak kapan Paulus menjadi termasuk ke dalam 12 murid Yesus? 12 murid Yesus itu adalah namanya Thomas, Filipus, Yohanes bin Zebedius, siapa lagi? Yudas. Itu baru murid Yesus. Paulus nggak termasuk. Kenapa dia bisa menyampaikan itu? Nah, lalu abang lupa ketika firman itu adalah Yesus sendiri. Abang katakan dalam Yohanes pasal 1 ayat 1 sampai 14. Awal mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Bapa. Lalu di ayat 14-nya firman itu telah menjadi manusia. Bang, sekarang pertanyaan aku simpel. Di dalam konteks Yohanes 1 itu sebenarnya kita sudah ketahui teman-teman ya. Konteks Yohanes itu adalah sebuah ayat yang dimana dicaplok oleh Santo Agustin itu untuk menguatkan dalil mereka itu dimana sebagai ayat-ayat pembuka suratan Yohanes. Tapi oke lah. Kalau abang masih memaksakan dalam suratan Yohanes tadi, aku tanya. Kan di ayat ke-6-nya bang, ada seorang yang diutus namanya Yohanes. Ada seorang yang diutus namanya Yohanes. Aku tanya, di situ ada nggak kata Yesus? Ketika dia menjadi manusia, ada nggak kata Yesus di situ bang? Kalau ada kata Yesus, tunjukkan kepada saya di mana ada kata Yesus. Manusia itu adalah Yesus. Ada nggak? Nanti ke abang tunjukkan di mana manusianya itu tertuju kepada Yesus. Nanti abang tunjukkan. Dalam Yohanes mana? Yohanes 1 pasal 1 ayat 1 sampai 18. Yang kedua, bang, yang kedua adalah abang menarasikan bahwasanya firman itu adalah Yesus itu sendiri. Bang, abang lupa baca di Matius pasal 4 di ayat keempat. Kita hidup itu bukan dari roti saja, melainkan dari firman yang keluar dari mulut Bapa. Berarti setiap orang itu keluar dari mulut Bapa, yaitu dari firman itu sendiri. Dan abang lupa bahwasanya Yesus itu hanyalah seorang penyampai firman. Sama halnya seperti Kisah Para Rasul 2 dan Daniel pasal 9 ayat 10. Sebab siapa yang diutus Bapa, dialah menyampaikan firman. Lalu aku tanya, menurut abang di dalam konteks Yohanes 10:30 itu satu pribadi atau satu pekerjaan? Tunjukkan dalam konteks satu perikop, aku minta tunjukkan di mana di situ satu pribadi atau satu pekerjaan. Nanti abang tunjukkan dalam konteks Yohanes 10 tadi. Silahkan buktikan itu satu pribadi, satu keilahiankah atau satu pekerjaan. Buktikan bang, aku nggak mau bawa satu ayat, apalagi 2 ayat, satu perikop saya bawa bang. Dan abang silahkan buktikan di dalam di dalam apa tadi yang abang bawa tuh? Dalam Yohanes pasal 1. Yohanes pasal 1, silakan abang tunjukkan di mana ada kata Yesus di situ, Bang. Karena di ayat ke-6-nya itu ada seorang yang diutus namanya Yohanes. Gitu, Bang. Yang kedua, bahwasanya tadi abang sudah bertanya kepada saya, di mana Yesus minta dirinya nggak disembah tapi memerintahkan menyembah kepada Bapa. Tadi aku sudah bacakan, Bang. Dalam Yakobus pasal 1 ayat 13, Tuhan Bapa itu nggak dapat dicobai oleh iblis. Dan aku membawakan ayatnya, ini aku bawa satu perikop, Bang. Di dalam Matius 4 ayat 1 sampai 10, di ayat ke-10-nya itu mengatakan bahwasanya sebab ada tertulis, enyahlah iblis, hanya kepada dia sajalah engkau menyembah, yaitu kepada siapa? Kepada Bapa. Sekarang abang buktikan di mana Yesus dirinya minta disembah. Silakan, Bang. Aduh. Inilah tadi teman-teman ya yang saya katakan bahwa jago nge-framing, jago juga untuk adu-adukan sini, adukan sana begitu ya. Saya sebelum menjawab ya teman-teman ya, saya harus beritahukan dulu buat teman-teman Kristen, bukan saya tidak mau bertanya tentang Islam. Saya komitmen dari awal saya naik tadi,
Itu saya cukup untuk membahas tema dan membahas dengan Tuhan kita. Karena saya nggak penting kitab suci mereka. Saya nggak penting ajaran Islam. Saya nggak penting ajaran abad ke-7. Ya. Tapi tujuan saya adalah untuk memberikan penjelasan saya tentang keimanan kita saja. Karena mereka ini para polemikus yang hanya taunya mengobrak-abrik kitab suci agama lain. Dan mereka tidak tahu tentang kitab sucinya sendiri. Oke, jadi saya nggak akan bertanya tentang Islam. Saya fokus tentang itu saja. Karena nanti kita digeruduk dan kita bisa dilaporkan kalau kita bahas. Karena kalau kita bahas, maaf ya saya harus ngomong demikian. Kalau kita bahas Al-Quran, itu penistaan. Kalau mereka bahas Kristen, Alkitab, itu dakwah. Nah itu perbedaan kita teman-teman. Jadi mohon maaf ya, buat teman-teman Kristen, saya bukan tidak bahas tadi itu, bahas Nabi Muhammad. Bahas tentang apa ya. Oke. Jadi Anda tadi bertanya bro, ya Anda bertanya, karena memang tugasnya kalian itu hanya tahu bertanya saja. Ya, Anda bertanya tadi itu tentang di mana Yesus Kristus yang mengaku sebagai Tuhan dalam Yohanes. Ya, Yohanes pasal 1 ayat yang ke-1 ya. Karena saya fokus di situ saja, karena Anda muter-muter, tapi sebenarnya intinya kembali kepada Yohanes 1 ayat 1 sampai 14 dan 18. Baik. Di sini Anda berkata bahwa di mana Yesus, gitu, ya, di mana Yesus Kristus di Yohanes 1 ayat 1. Nah, Anda harus tahu, firman ini adalah logos. Logos itu adalah kecerdasan Allah, kepintaran Allah. Ya, ini adalah logos inilah yang menciptakan segala sesuatunya. Makanya kalau saya kasih di video saya dan di video saya dan juga di live saya, Yesus Kristus adalah pencipta langit dan bumi dan beserta isinya. Ya, karena apa? Karena logos ini ada di dalam Allah. Nah, Yesus kata-kata dia, Bapa, ya, aku di dalam engkau dan mereka di dalam dan mereka ada di dalam aku, ya. Nah, ketika Anda melihat dalam ayat 3, ya, dikatakan di sini, segala sesuatu dijadikan oleh Dia. Siapa Dia di sini? Firman, yaitu Yesus Kristus. Dan tanpa Dia tidak ada suatu pun yang telah jadi dari segala yang telah dijadikan. Tapi kalau Anda yang Anda mau tanyakan, di mana kata Yesus di situ? Nah, itulah kebodohan kita. Itulah keterbatasan kita. Tidak harus dituliskan di situ. Sama juga kalau saya mau tanya. Misalnya kalau saya mau tanya, di mana Allah langsung berbicara kepada Muhammad di Al-Quran? Bukan nggak ada. Yang ada adalah dia bicara melalui Jibril. Nah saya paksakan harus ada. Harus ada pokoknya Allah langsung yang bicara kepada Muhammad. Nah ini menjadi persoalan. Kalau Anda harus memaksakan itu, harus ada kata Yesus di sini. Tapi sebenarnya ini sudah mewakili. Pada mulanya adalah firman. Karena saya sudah jelaskan tadi. Kita Matius berbicara tentang silsilah Yesus dan menganggap Yesus sebagai anak, disebut sebagai anak. Kemudian di kitab Markus disebut sebagai hamba, Lukas disebut sebagai anak manusia, dan Yohanes ini berbicara tentang Yesus sebagai firman Allah yang adalah Allah. Maka dia tidak perlu sebutan Yesus di sini. Tetapi narasinya di dalam itu berbicara tentang firman yang menjadi manusia. Lalu Anda menanyakan di dalam ayat ke-6, Anda membangga-banggakan, saya bawa satu perikop, satu sikop, satu apa semua itu. Aduh, itu hanya mencari pujian saja kepada teman-teman muslim. Ya, kita bukan sedang mencari pujian kepada tappingan-tappingan kita, tapi membuktikan hal ini. Apakah saya tidak bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan Anda atau justru saya bisa menjawab? Karena saya tidak akan bertanya dengan keimanan Anda. Ya, jadi dalam ayat yang ke-6, data seorang yang diutus Allah namanya Yohanes. Ini yang Anda tanyakan tentang itu. Iya, karena Yohanes sebelum Yesus datang, ya mulai dari sejak kandungan saja, ya. 6 bulan Elizabeth sudah mengandung Yohanes dulu untuk diutus mempersiapkan jalan. Makanya Yohanes berkata, akulah suara yang berseru-seru, luruskanlah jalan untuk Tuhan. Karena Yohanes dipersiapkan Allah untuk mempersiapkan jalan untuk kedatangan Mesias, yaitu Yesus Kristus. Ya, makanya dikatakan dia datang sebagai saksi untuk memberikan kesaksian tentang terang itu, supaya oleh dia semua orang menjadi percaya melalui Yohanes ini. Karena memang ini adalah Yohanes. Anak Zebedeus yang menuliskan ini bukan Yohanes Pembaptis, tetapi dia menuliskan tentang Yohanes Pembaptis itu yang datang. Nah, maka kita lihat di sini. Perhatikan ayat yang ke-14-nya. Ya. Kalau Anda menanyakan harus tertulis nama Yesus, itu pertanyaan bodoh. Gitu ya. Karena tidak sesuatu yang tidak tertulis secara literal di dalam, lalu bukan berarti tidak ada maknanya. Firman itu, siapa firman tadi? Logosnya Allah, logosnya Elohim, yang adalah Elohim. Gitu. Telah menjadi manusia dan diam di antara kita.
Dan kita telah melihat kemuliaannya, yaitu kemuliaan diberikan kepadanya sebagai anak tunggal Bapa. Anak tunggal Bapa, penuh kasih karunia dan kebenaran. Anda menyinggung ayat yang ke-18. Nah, ini menampol mukamu sendiri, bro. Ya, karena dari tadi saya katakan bahwa saya tidak mengatakan Allah Bapa itu pernah berteofani, pernah dilihat, pernah berbicara kepada manusia secara langsung, pernah face to face dengan nabi-nabi sebelumnya. Nggak pernah. Tapi siapa di sini? Tidak seorang pun yang pernah melihat Allah. Tapi anak tunggal Allah yang ada di pangkuan Bapa, dialah yang menyatakannya. Siapa yang menyatakannya? Yesus Kristus yang ada di pangkuan Bapa. Di pangkuan di sini itu ada di dalam Bapa itu sendiri, karena dia adalah asalnya berasal daripada Sang Bapa itu. Dia adalah firman, dia telah menjadi manusia. Dialah yang menyatakannya. Ya, dialah yang menyatakannya. Ya. Makanya ketika Anda membawa Yakobus tadi, Allah Bapa itu tidak pernah dilihat. Betul. Saya juga tidak pernah mengatakan bahwa Bapa itu bisa dilihat. Dalam perjanjian lama maupun perjanjian baru, Allah itu tidak bisa dilihat. Ya. Di dalam 2 Timotius pasal 2 ayat yang ke-16, dikatakan bahwa dia adalah terang yang tak terhampiri. Itu Allah Bapa. Saya bukan oneness, bro. Saya bukan oneness yang mengatakan Bapa menjadi manusia. Ya. Kemudian kembali kepada Yohanes 10 ayat 30. Ya, Anda menanyakan di mana? Ya, ini berbicara tentang perikopnya itu ya, gembala yang baik. Lalu ayat yang ke 30-nya, ayat 22, Yesus ditolak oleh orang-orang Yahudi. Lalu ayat 30-nya Yesus berkata tentang dirinya, karena dia bersaksi. Perhatikan ya, Yesus Kristus kan saya sudah katakan tadi, tidak mungkin Yesus berterus terang mengatakan bahwa dia adalah Allah, karena orang Yahudi akan langsung membuangnya, melemparinya. Jangankan itu saja, ya, pekerjaan yang dilakukannya saja mereka udah ditolak oleh orang Yahudi. Ya, itu rahasia ilahi. Kenapa Yesus tidak mengaku sebagai Allah terang-terangan? Tapi ketika orang tanya kepada dia, dia berkata, akulah dia, ya, yang sedang berkata-kata kepadamu. Ketika udah ditahu, kami percaya bahwa kau Mesias, jangan beritahukan kepada siapa-siapa. Yesus selalu menutupi itu karena belum waktunya, karena waktunya adalah harus mati di kayu salib. Karena itu visi misinya, menjadi korban yang sempurna untuk menggantikan korban-korban di perjanjian lama. Nah, tentang pertanyaanmu dalam ayat 10 ini, bro, saya jawab ya, saya jawab. Anda berkata di sini tidak ada kata siapa yang bekerja di situ, pekerjaankah atau menyutukan sebagai kesatuan? Iya, Yesus melakukan pekerjaan-pekerjaan Bapa, ya, dan tidak memungkiri bahwa Yesus adalah setara dengan Allah Bapa di sini. Aku dan Bapa adalah satu, ini menyetarakan dirinya. Makanya bagaimana kita lihat kalau Yesus mengaku sebagai Allah di sini? Ayat 31. Sekali lagi orang-orang Yahudi mengambil batu untuk melempari Yesus. Ya. Kenapa mereka melempari Yesus? Karena Yesus mengatakan aku dan Bapa adalah satu, aku dan Allah. Bapa ini Allah. Ya, aku adalah Bapa. Karena kamu alergi ya dengan surat Paulus, maka saya tidak bawa 1 Korintus 8 ayat yang ke-6 itu. Allah itu disebut sebagai Bapa, sang sumber yang daripadanya berasal dari segala sesuatunya, termasuk ayat Yesus. Maka Yesus sebagai utusan. 32-nya baca tuh, ayat 32-nya, Bang. Ayat 32-nya. Oke, enggak salah saya baca. Kata Yesus kepada mereka, banyak pekerjaan baik yang berasal dari Bapakku yang kuperlihatkan kepadamu. Dari Bapa, pekerjaan dari manakah aku, kan? di antaranya yang menyebabkan kamu mau melempari aku? Iya. Yesus dalam keadaan sebagai manusia mengerjakan pekerjaan Bapa yang mengutus dia. Sekarang dia menanyakan kepada orang Yahudi, apa yang membuat kamu melemparin aku? Pekerjaan manakah yang salah dari yang kulakukan? Tetapi perhatikan selanjutnya. Ya, ini jawabannya, bro. Ayat 32 itu dijawab di 33. Makanya belajar, Anda katakan bawa satu perikop, bawa satu pasal, bawa satu skop, ya kan? Itu yang Anda bawa, yang kata-katakan tadi. Anda baca ayat 33-nya. Jawab orang-orang Yahudi itu, bukan karena suatu pekerjaan baik kami, maka kami mau melempari engkau, melainkan karena engkau menghujat Allah, dan karena engkau sekalipun hanya seorang manusia saja, menyamakan dirimu dengan Allah. Dor, selamat datang di kebenaran. Ya, Yesus menyamakan dirinya sebagai Allah, bro, satu skop, ya, satu skop yang tahunya hanya bertanya saja. Ini Yesus membawa data ini, menyampaikannya, ya, karena dia menyamakan dirinya sama dengan Allah. Ya, itu sebabnya orang Yahudi melemparinya dengan batu. Yesus belum terus serang saja udah dilempari dengan batu. Lalu Anda membawa Matius pasal 4, ya, Matius pasal 4. Bukan setiap manusia tidak hidup dari setiap
hidup dari seperti itu. Perhatikan firman yang dimasukkan itu menggunakan lego atau grafo. Ya, lego grafo. Grafo artinya apa? Firman yang tercatat, yang berasal daripada rema, perkataan daripada sang ilahi itu. Disitulah hidup manusia. Ya, bukan dari roti saja. Ini bukan berbicara pada firman yang adalah Yesus. Ya, berbeda dong ketika Anda masuk kepada itu. Ini ya, dia menggunakan grafo di sini. Ya, lego dan grafo. Tapi ketika Anda kembali ke tentang Yesus, Yesus yang adalah firman Allah dan adalah Allah, ya, John 1 ayat 1, ya, digunakan apa di sini? Logos. Logos. Ya. Makanya tentang firman itu di dalam Alkitab kami itu ada 3 makna firman. Ada logos, ada remata, dan ada grafe. Ya. Nah, ketika Anda misalnya Anda utap itu kan, kalau Yesus adalah firman Allah, firman yang mana lagi yang diterima oleh Yesus dalam Yohanes 17 ayat 8? Saya sudah tahu, sudah di kantong saya semua pertanyaan-pertanyaan Muslim itu. Muslim. Ya. Udah, aku boleh jawab ya. Sebentar, saya jawab Anda dulu yang terakhir ini. Tentang firman. Karena itu yang Anda tanya. Tadi saya bilang Anda kasih timer. Ada nggak kasih timer? Ya nih, John 17 ayat yang ke-8. Ya. Ini yang selalu kalian persoalkan, ya. Nih, Yesus menggunakan, ya, dipakai gunakan di sini adalah remata, firman, ya. Remata di sini. Bentar ya. Kenapa begitu, bro? Pentujuh live? Bentar. Oh, pakai bola dunia. Silakan. Oke, siap. Oke lah, berarti ini baru tertib, bro. Enak kita. Ya. Oke ya. Islam itu ajarkan tertib, Bre. Enggak ada. Iya, sama. Orang Kristen cuma mengajarkan itu. Oke ya. Jadi perhatikan. Lanjut. Ya. Oke, nggak apa-apa. Tersita waktu saya nggak apa-apa karena saya sudah banyak jawab tadi, bro. Jadi nanti pun saya langsung alihkan ke bro ya. Jadi perhatikan ya. Jadi perbedaan firman dalam Kristen itu, kalau Anda membawa Matius 4 ayat 4 tadi tentang bukan dari roti saja hidup manusia, tapi dari setiap firman yang keluar daripada mulut Allah. Itu menggunakan kata grafe tadi. Saya sudah tunjukkan. Ya, perkataan, remata. Nah, sama dengan ini. Yang diterima oleh Yesus. Yang diterima oleh Yesus di sini adalah remata. Perkataan. Yang kemudian nantinya dituliskanlah oleh Yohanes ini. Ya, Yohanes anak Zebedeus ini. Menuliskan ini. Nah, itu yang harus dicatat, teman-teman. Ya. Jadi bukan kita tidak bisa menjawab membedakan tentang firman itu. Jadi saya pikir semua pertanyaannya. Oh, satu lagi tadi tentang. Kelamaan. Oh, sudah habis ya? Iya. Oke, lanjut. Saya mau jawab tentang Paulus sebenarnya, bro. Oke. Aku izin betul ya. Aku sih santai aja teman-teman sambil ngopi ya kan. Nggak usah lah kita cuman lawan kayak gini doang kok. Islam itu cerdas, Bre. Beliau mengatakan, aku nggak butuh Islam dan aku nggak butuh mempercayai Islam. Bre, lo lupa, lo baca kalau di Islam itu lo nanti bisa baca dalam surah Al-Fatir di ayat kedua. Allah nggak butuh manusia, manusia seperti lu yang butuh Allah. Dia mengatakan, teman-teman, gue nggak mau tahu tentang Islam, karena gue nggak pernah bertanya tentang Islam. Timernya belum, timer. Nggak bisa, Bang, nggak bisa. Udah biarin aku bicara dulu lah. Nggak bisa. Nah, kok nggak bisa? Biar kita teratur, bro. Sebentar ya, nggak bisa. Aku coba nih. Nggak bisa aku ininya. Waduh. Aku nggak ini juga. Coba. Nanti kita nggak teratur, bro. Jadi saya juga kalau saya jawab kan saya nggak bisa ngatur waktu jadinya. Karena kalau untuk menjawab itu kan butuh waktu panjang. Oke, itu abang, ada di atas tuh. Gini aja lah. Abang punya ini nggak? Punya dua device nggak? Aku karena punya satu device. Sebenarnya saya ada 2, cuman saya capek tanganku pegang, bang. Soalnya aku pakai tripod, soalnya cuma 1. Jadi kalau aku pegang-pegang begini kan capek tangan juga, bro. Bola dunia tadi nggak bisa, bola dunia. Nggak bisa, kalau berdua nggak bisa, bang. Mesti bertiga, kan udah aku bilang tadi. Tapi itu tadi, itu timer di atas itu 4 menit 25. Ya itu makanya, cuman masih tetap bisa naik. Nih,
nggak bisa. Oh, dia naik bukan mundur ya? Iya. Nah, ya Oke. udah, oke lah, lanjut saja dulu. Oke. Izin ya. Beliau mengatakan bahwasanya aku nggak pernah bertanya tentang Islam sama dia, karena aku nggak butuh Islam. Aku nggak mau tahu Islam itu kayak gimana. Teman-teman, asal kita tahu, Allah sudah menegaskan dalam surah Fatir di ayat kedua, Allah nggak butuh manusia seperti dia, tapi dia yang harus butuh Allah. Dengerin ya, Allah nggak butuh manusia, tapi manusia yang butuh Allah, bre. Lalu dia katakan karena Al-Quran tuh begini. Bre, lu lupa. Di dalam surah Alif Lam Mim, Jalikal kitabu raiba fihi hudalil mutakin. Kitab itu adalah sebuah petunjuk, bukan saling berkontradiksi. Namanya kitab itu sebuah petunjuk. Aku akan membahas subahat-subahat yang dia bawa nih, teman-teman. Yang ketiga adalah bahwasanya dia mengatakan Nabi Muhammad gak pernah melihat Allah itu kayak gimana. Bre, lu lupa baca di Keluaran pasal 33 ayat 20. Setiap orang itu gak dapat memandang wajah Tuhan, sedangkan yang memandang wajah Tuhan itu akan mati. Itu tentang Musa ketika menerima firman, teman-teman. Setiap yang memandang wajah Tuhan itu akan mati. Tapi sungguh anehnya, ketika di dalam perjanjian baru, Tuhan itu merujul atau berteofani menjadi manusia, Tuhan yang mati. Makanya surah Al-Quran itu menegaskan bahwasanya setiap manusia itu harus berpikir. Jangan mau hanya karena mengimani saja. Sebelum beriman juga harus berpikir. Makanya kata Allah, afala ta'qilun, afala tatafakkarun, afala tubsirun. Tetapi di kitab mereka bahwasanya hanya sekedar mengimani saja. Iman mengalahkan dunia, tanpa mau menggunakan akalnya untuk berpikir. Makanya Al-Quran itu sendiri dikatakan Jalikal kitabu raiba fihi hudalil mutakin. Quran itu atau kitab suci itu adalah sebuah petunjuk dan gak pernah ada namanya kontradiksi. Itu kita harus pahami dulu, teman-teman. Ya kan? Dia mengatakan bahwasanya dia nggak butuh Islam dan dia nggak mau mempelajari tentang Islam. Bre, di dalam surah Fatir, ya kan, Islam Allah itu sendiri pun juga nggak butuh manusia, apalagi manusia macam lu. Allah nggak butuh manusia, kita yang butuh Allah. Ingat ya, Allah nggak butuh manusia, kita yang butuh Allah. Itu ditegaskan dalam surah Fatir ayat kedua. Yang ketiga, bahwasanya aku akan bertanya, sejak kapan setiap para nabi atau mungkin manusia-manusia itu bisa melihat Tuhan? Sejak kapan? Karena Yesus itu sendiri, Tuhan itu bernuzul itu pasti melalui perantara atau media. Contohnya seperti Yesus. Yesus itu melalui media itu apa? Burung merpati. Gitu loh, bre. Gak pernah memandang lihat wajah Tuhan. Makanya benar dikatakan di dalam Yohanes pasal 5 tadi, kesaksian aku, kata Yesus, lebih penting daripada kesaksian Yohanes. Tapi dia menekankan dengan kesaksian Yohanes, kan lucu. Kata Yesus di dalam Yohanes pasal 5 ayat 34 sampai 37, di sana dengan jelas mengatakan bahwasanya kesaksian aku lebih penting daripada kesaksian Yohanes. Kita buka, Bri, ayatnya, Bri. Di dalam Yohanes 5, aku enggak ini karena ayat-ayat kayak gitu udah di kepalaku lah, ya kan? Nih, kita buka. Di sini ini kita jelaskan, teman-teman. Kesaksian Yesus tentang dirinya sendiri. Ini bukan dari kesaksian Paulus, bukan dari kesaksian Yohanes, apalagi kesaksian Paulus. Ini kesaksian Yesus, Bre. Kita dengarkan baik-baik ya. Ini kesaksian Yesus, bukan kesaksian Yohanes, apalagi Paulus, orang yang nggak dikenal. Di sini mengatakan bahwasanya, tetapi aku mempunyai suatu kesaksian yang lebih penting daripada kesaksian Yohanes. Kita pahami dulu. Di sini kesaksian Yesus itu lebih penting daripada kesaksian Yohanes.
yaitu segala pekerjaan. Balik lagi nih ke Yohanes 10:30. Segala pekerjaan yang diserahkan Bapa kepadaku, supaya aku melaksanakannya, pekerjaan itu juga yang kukerjakan. Nih, kukerjakan sekarang, dan itulah yang memberikan kesaksian tentang aku, bahwa Bapa yang telah mengutus aku, dialah yang bersaksi tentang aku. Di sini juga dikatakan, bre, kamu tidak pernah mendengar suaranya, rupanya pun tidak pernah kamu lihat. Bahkan kalau abang masih memaksakan di itu satu pekerjaan itu adalah satu keilahian atau satu pribadi, bang, abang lupa baca di Yohanes 4 di ayat ke-44. Coba kita lihat teman-teman. Mana ya? 24 di ayat 44. Yesus sendiri mengatakan seperti ini, bang. Sebab Yesus sendiri telah bersaksi bahwa seorang nabi tidak pernah dihormati di negerinya sendiri. Seorang nabi nggak pernah dihormati di negerinya sendiri. Lalu di sini di Yohanes 12 pasal 44, coba kita lihat, bang, ya. Sebentar, bang. Nah, bentar ya. Yohanes 12 di ayat ke-44. Coba kita lihat, teman-teman. Di sini Yesus yang berseru nih. Aku nggak mau mengutip-ngutipkan. Ini Yesus yang berseru. Tetapi Yesus berseru, katanya, barang siapa percaya kepadaku, ia bukan percaya kepadaku, tetapi kepada Dia yang telah mengutus aku. Kita ulangi nih. Yesus berseru kepadanya, barang siapa percaya kepadaku, ia bukan percaya kepadaku, tetapi kepada Dia yang telah mengutus aku. Yesus lebih mengedepankan atau mengutamakan yang mengutus Yesus. Ya kan? Itulah Yesus. Nah, lalu Dia mengatakan pencipta langit dan bumi itu adalah Yesus. Kapan Yesus menciptakan langit dan bumi sih? Kapan sih langit dan bumi itu Yesus diciptakan? Kan terasa tergelitik gitu loh, bre. Terasa tergelitik. Bahkan Yesus sendiri mengatakan, Sampai berapa lama, bro? bisa berbuat. Lah tadi abang lumayan lama sih. Anda hanya Bang. muter-muter saja, nggak sampai kepada pertanyaannya. Ya sebentar dulu lah, bang, masa deh. Aduh. Oke, izin ya, bang. Aku sudah bilang, bang. Gini aja lah, tadi abang bicara Mesias kan? Bicara Mesias, kita buka bentar. Abang bicara Mesias, oke. Dan dia mengatakan Mesias itu berarti merujuk kepada Tuhan. Aku bertanya simpel, bang. Di sini, ini Lukas pasal 24 nih. Di sini mengatakan bahwasanya bahwa harus digenapi semua yang ada tertulis tentang aku di dalam kitab Taurat Musa, kitab Nabi-Nabi, dan kitab Mazmur. Di sini harus ada tertulis, bang. Mesias atau Tuhan ini harus menderita dan bangkit dari antara orang mati pada hari ketiga. Abang tunjukkan di dalam kitab Mazmur, kitab para nabi, dan kitab Taurat Musa, di mana Tuhan harus menderita, karena di sini ada tertulis demikian. Kalau namanya ada tertulis berbeda dengan nubuat, teman-temannya, kita pahami dulu. Tertulis berbeda dengan nubuat. Ada tertulis demikian, Mesias harus menderita dan bangkit pada antara orang mati pada hari ketiga. Nanti abang tunjukkan itu. Nah, yang aku tanya, yang kedua adalah di mana Yesus mengatakan Dia menciptakan langit dan bumi. Di mana, bang? Ini kan terasa menggelitik gitu loh. Aku sudah bilang, kalau abang membawa ke PL, di sana, bang, di sana itu kitabnya orang Yahudi yang abang tempelkan dalam PB, lalu abang satukan, dan banyak salah mengartikan, bang. Gitu loh, bang. Bahkan di sana sendiri pun dikatakan Bapa yang menciptakan, bukan Yesus. Sekarang aku tanya,
Abang mengatakan bahwasanya mengajarkan Tritunggal. Sejak kapan Tritunggal itu ada, Bang? Kita lihat ya dalam Ulangan. Nih, sebentar, Bang. Abang mengajarkan tadi Tritunggal. Coba kita lihat di sini, teman-teman. Di sini dikatakan, lihatlah sekarang. Ini PL nih, Bang, bukan PB yang aku bawa. Lihatlah sekarang bahwa akulah dia, tidak ada Allah kecuali aku. Akulah yang mematikan dan aku pula menghidupkan. Berarti dengan jelas di sini Tuhan itu Bapa. Oke, pertanyaan aku simple, Bang, hanya ada 3. Yang pertama tadi, di mana tertulis dalam kitab Taurat Musa, dalam kitab Mazmur dan kitab para nabi bahwasanya Tuhan itu harus menderita dan bangkit pada hari ketiga. Itu pertanyaan pertama. Pertanyaan kedua adalah di mana ayatnya Yesus menciptakan langit dan bumi, atau mungkin seekor nyamuk, Bang. Yang ketiga adalah bahwasanya tadi Abang mengatakan Allah itu berbeda dengan Allah. Sekarang aku tanya, tunjukkan, Abang berikan original teks di mana Theos itu diartikan Allah. Silakan, Bang. Iya, ini yang terakhir bro ya. Saya juga harus istirahat itu. Jadi Silakan. saya akan jawab, dan karena pertanyaanmu terlalu banyak ya, 3. Saya bilang tadi itu tanyakan 1 lalu kita langsung bahas supaya kita fokus. Tapi ini memberikan 3 sehingga ketika saya menjawab saya butuh waktu yang banyak, nanti Anda protes gitu. Kan seperti itu tadi, terlalu banyak ngomong, terlalu banyak itu. Ya, yang ucilim-ucilim di bawah juga sama demikian. Nah sekarang saya sudah mengundurkan diri, habis saya menjawab, saya nanti akan mundur. Oh, dibilang saya takut lagi nih, kabur. Nah ini saya menguntungkan hostnya. Kecuali tadi saya live. Ya, kalau sama-sama live tadi PK sendiri PK, jadi enak. Kita bisa kasih waktu, tapi hostnya kan nggak bisa. Saya tidak tahu apakah itu alasan atau mungkin hanya karena memang gimana begitu ya. Oke lah, Tuhanlah yang tahu ya. Bang, izin meluruskan, mohon maaf, aku luruskan. Abang mengatakan aku nggak mau ngajak PK. Bang, abang yang tadi tiba-tiba naik, tiba-tiba ngajakin aku diskusi. Bukannya aku nggak mau ngajak PK, gimana sih abang? Kan abang naik tiba-tiba mau ngajakin diskusi, gimana sih? Jadi mengatakan aku nggak mau PK. Tapi kan begitu saya tanya kan biar enak kita sama-sama supaya ada waktunya. Sekarang kan kita tidak tertib, tidak ada waktu. Iya, sehingga kan ketika saya menjawab untuk abang karena sekarang. Pertanyaanmu ada 3. Jadi ketika saya menjawab, oh jawabannya ini, udah. Yang kedua ini, yang ketiga ini. Habis itu kau ketawakan saya. Ya, oh kok begitu jawabannya? Ketawa lagi. Jadi bagaimana kemudian 3 pertanyaan saya hanya menjawab 2 menit? Kan nggak mungkin. Nah itu yang saya katakan tadi, Anda bertanya 1 supaya memang saya berita fokus itu. Oke lah, saya jawab lah ya pelan-pelan. Contohnya Anda menanyakan tentang nubuatan. Ya di mana? Ya terlalu banyak, Bang. Anda bisa misalnya melihat di kitab para nabi. Misalnya Yesaya pasal 9 ayat 6. Itu berbicara tentang Yesus. Sebab seorang anak telah lahir untuk kita, seorang putra telah diberikan untuk kita. Lambang pemberitaan ada di atas bahunya dan namanya disebutnya orang penasihat ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai. Ya, tapi jangan dipelintir ya, karena ada salah satu debater dari Muslim mengatakan ini bukan Yesus tapi itu baginda nabinya. Ya, jangan dipelintir nanti kena tegur dari MUI. Jadi itu ya. Jadi itu digenapi di mana? Ya Yesus ketika berbicara di dalam Lukas 4 itu digenapi. Kalau Anda mencari itu gampang saja. Ini tidak perlu saya buktikan, Anda tinggal search ya penggenapan nubuatan dan penggenapan yang tertulis di Perjanjian Lama dan yang untuk digenapi di Perjanjian Baru. Itu Anda dapatkan. Gitu. Jadi saya itu pertanyaan simple lah. Ya nggak terlalu gimana-gimana begitu ya. Oke, kita lihat Lukas pasal 4. Ya, ayat yang ke-18 sampai 19. Nih, jawab Yesus, mengapa kau katakan aku baik? Tak seorang Lukas pasal 18 ayat 4. Ayat 18. Nih, penggenapannya. Ya. Saya balik kamera dulu ya. Nih, roh Tuhan sebentar. Belum terlihat. Roh Tuhan ada padaku oleh sebab ia telah mengurapi aku untuk menyampaikan kabar baik kepada orang-orang miskin, dan ia telah mengutus aku untuk memberikan pembebasan kepada orang-orang tawanan dan penglihatan bagi orang-orang buta, untuk membebaskan
orang-orang yang tertindas untuk memberitakan tahu rahmat Tuhan telah datang. Ya, dan itu masih banyak lagi. Misalnya Anda melihat di dalam di dalam Yesaya misalnya, Yesaya pasal 7:14 lagi itu digenapi. Di kitab para nabi lagi, Mikha pasal 5 ayat 2 itu digenapi. Saya katakan tadi, kalau Anda menanyakan tentang nubuatan dan penggenapan sesuai yang tertulis di dalam Perjalanan, ya itu terlalu banyak sekali. Ya, misalnya Anda melihat, inilah saya kasih satu perikop saja buat Anda tentang konflik di situ ya. Ya, misalnya Yesaya 53. Nah, ini jelas di sini. Siapakah yang percaya kepada itu ya? Sebagai taruk ia tumbuh di hadapan Tuhan dan sebagai tunas dari tanah kering. Ia tidak tampan dan semarak pun tidak ada sebab sehingga kita memandang dia. Ya, dan rupanya pun tidak sehingga kita menginginkannya. Ia dihina dan dihindari orang, seorang yang penuh kesengsaraan dan yang biasa menderita kesakitan yang sangat dihina sehingga orang menutup mukanya terhadap dia. Dan bagi kita pun ia tidak masuk hitungan. Tetapi sesungguhnya penyakit kita lah yang ditangguhnya dan kesalahan. Ini digenapi oleh Yesus Kristus. Ya. Makanya di dalam Lukas 16 ayat 16 itu, Yesus dengan terus terang, itu perkataan Yesus sendiri. Ya tentu kalau Anda mempercaya tentang Nabi Isa Al-Masih, ya tidak mungkin dia berbohong kepada Anda. Demikian juga jika memang Anda percaya pada Yesus. Ya, tapi sayang kan kalian tidak percaya pada Yesus. Ya, di Lukas 16 ayat yang ke-16 itu dikatakan, hukum Taurat dan kitab para nabi berlaku sampai kepada zaman Yohanes, dan sejak waktu itu kerjalah diberitakan dan setiap orang yang menggagainya merebut memasukinya. Ya. Dan demikian di dalam Matius pasal 5 ayat 17 sampai 18. Yesus penggenapan daripada hukum Taurat. Penggenapan artinya segala sesuatu ya yang disampaikan oleh para nabi dan hukum Taurat tentang dirinya ya itu digenapi. Nanti tapi kamu alergi dengan surat Paulus. Itu Efesus 2 ayat 15 itu sudah menjawab itu. Dengan matinya sebagai manusia di kayu salib, ia telah membatalkan hukum Taurat. Ya. Jadi ini terlalu panjang lebar kalau saya menjabarkan semuanya ini. Ya. Yang kedua tadi, yang kedua tentang pertanyaanmu yang kedua, mengenai, tapi susah bro ya. Karena Anda nggak terima surat Paulus. Bagaimana saya bawa surat Paulus, Anda nanti berkata, oh nggak bisa. Kan gitu. Secara spesifik lah, karena lain waktu nanti kita akan atur jadwal untuk kita bisa diskusi supaya kita bisa backup bersama. Saya sudah follow Anda, nanti follow saya, ya, supaya kita bisa dua arah untuk bicaranya, ya. Saya pikir saya gitu aja, satu aja saya jawab pertanyaanmu karena terlalu lama saya ngomong. Oh ya, nanti tidak akan selesai. Oke, izin ya, Bang Laskar. Ya mungkin gini, makanya kan tadi aku udah sampaikan. Di Islam itu nggak mengajarkan untuk memaksakan, melainkan hanya mengingatkan. Aku ulangi ya, Islam itu bukan untuk memaksakan, melainkan hanya mengingatkan mana yang benar dan mana yang salah. Itu bang, itu ajaran Islam. Makanya di dalam sebuah hadis dikatakan bahwasanya sampaikanlah daripadaku walaupun satu ayat. Itu bang. Waalaikumsalam. Bahkan di Islam itu menyampaikan sesuatu ilmu atau bahasan itu dengan akhlak. Makanya aku nggak pernah memotong pembahasan abang tadi. Seketika abang berbicara saya nggak pernah motong. Makanya kata Nabi itu afdhalul ilmi makarimul akhlak. Yang kedua, di Islam itu nggak memaksakan orang itu untuk masuk Islam, nggak ada. Karena itu mutlak hidayah milik Allah. Makanya aku katakan tadi di dalam surah Yunus, nasafa'an tutukrifun hatta yakunu mu'minin. Itu bre. Yang kedua, aku merasa tergelitik karena apa? Aku sudah sampaikan di awal, di sana sebab harus ada tertulis, bukan nubuat. Ada tertulis, kita bisa membedakan dulu tertulis dan nubuat. Lalu abang membawakan dalam kitab Yesaya, Raja yang kekal, Raja damai. Bang, sedangkan kalau abang masih memaksakan suratan Paulus, abang lupa baca di 2 Korintus pasal 4 ayat 18. Di Yesaya tadi Raja kekal, dan yang terlihat itu tidak kekal. Yesus itu terlihat bang.
Yesus itu terlihat, jadi dia nggak kekal. Bahkan kan kita ketahui bahwasanya dia mati di kayu salib, berarti nggak kekal. Sedangkan Bapa itu bersemayam dan kekal selama-lamanya. 1 Timotius pasal 1 ayat 17 dan Yesaya pasal 57. Itu bang. Yang kedua, aku katakan bahwasanya itu sebab ada tertulis di kitab nabi-nabi, di kitab Mazmur dan kitab Taurat Musa. Lalu Bapak Laskar Kristus ini membawakan suratan Lukas. Karena Lukas ini bang, coba kita perhatikan. Aku bawa satu suratan Lukas semuanya. Hanya Lukas sendiri di penulisnya ini tentang Injil Lukas yang abang bawakan. Di sini dikatakan ada pendahuluan. Ini kitab suci. Ini kitab suci, ini bukan saya menyampaikan bang, melainkan kitab abang yang menyampaikan. Makanya di sini ada pendahuluan dan ditujukan kepada Theophilus. Dia hanyalah sebagai seorang penyelidik pewawancara. Bahkan dia pun bang, nggak hidup sejaman dengan Yesus. Gitu loh bang. Dia hidup nggak sejaman sama Yesus. Dan bahkan dia pun gak masuk ke dalam 12 murid Yesus. Kan terasa tergelitik teman-teman. Ketika aku minta ditampilkan ayatnya di mana tertulis di dalam kitab para nabi, kitab Mazmur dan kitab Musa, dia membawakan Lukas. Lalu dia membawakan Yesaya. Aduh, bang. Di sana sebab ada tertulis Mesias atau yang abang katakan Tuhan tadi harus mati, menderita, mati dan bangkit pada hari ketiga. Itu membicarakan Tuhan bang. Dan itu harus ada tertulis, bukan nubuat. Lalu yang abang bawakan suratan Lukas. Apakah itu bisa disinkronisasi? Apakah Lukas masuk ke dalam 12 murid Yesus? Ya mungkin Lukas dikatakan nabi. Kan dengan jelas sebab ada tertulis Tuhan harus menderita dan mati dan bangkit pada hari ketiga. Di kitab para nabi, kitab Mazmur dan kitab Taurat Musa, bukan kitab Lukas. Coba abang perhatikan baik-baik. Lukas 24 pasal 45 sampai 46. Sebab ada tertulis bang, aku Mesias ini atau Tuhan yang abang katakan Tuhan tadi harus mati, menderita, mati dan bangkit pada hari ketiga. Itu harus ada tertulis di kitab Taurat Musa, kitab para nabi dan kitab Mazmur, bukan kitab Lukas. Lalu yang abang bawakan ini kitab Lukas. Kan menggelitik. Lalu abang katakan dalam Yesaya tadi raja kekal, raja damai, sedangkan Yesus nggak kekal. Lalu dia membawakan raja damai. Bang, abang lupa baca di Matius pasal 10 ayat 31 sampai 35. Sesungguhnya aku datang bukanlah membawa damai, melainkan membawa pedang. Itu Yesus sendiri yang mengatakan, aku datang bukan membawa damai, melainkan membawa pedang. Aku ulangi sekali lagi pertanyaan aku untuk terakhir kalinya, di mana sebab ada tertulis Tuhan harus menderita dan mati dan bangkit pada hari ketiga. Di kitab Mazmur, kitab para nabi dan kitab Taurat Musa. Jangan dibawakan kitab Lukas dong. Silakan. Ya, jadi saya pikir tadi itu Anda kan minta salah satu ya kan. Saya memberikan jawabannya salah satu kepada Anda. Saya sudah buka mic ya. Udah ya? Silakan. Ya. Jadi ketika saya membawa kitab Nabi Yesaya, nah itu kan tertulis tentang nubuatan mengenai Yesus Kristus. Nah ketika Anda berbicara Yesus tidak kekal melalui Yesaya pasal 9 ayat 6 itu, ya kemanusiaannya Yesus nak kekal. Yang saja materi itu harus melewati kematian. Itu sebabnya tujuannya mengambil rupa seorang manusia supaya mati kemanusiaannya. Ya karena tujuan dia datang ke dunia itu ya untuk memang mati di salib, bro. Ya. Nah terkait tentang saya bawa tadi Mikha pasal 5 ayat 2 itu tertulis kita para nabi. Lalu Anda melihat di dalam misalnya kalau saya di kitab Mazmur 22 ayat yang ke-16 misalnya. Ya.
Mazmur sebentar. Ya, 22. Ayatnya yang ke-16. Ya. Kekuatanku kering seperti beling, lidahku melekat pada langit-langit mulutku, dan dalam debu maut kau letakkan aku. Nah, ini digenapi di dalam Yohanes 20 ayat yang ke-25. Ya. Termasuk tentang dalam Ibrani pasal 1 ayat 8 tadi. Itu Yesus itu berbicara dari kitab Mazmur juga. Ya. Dan kalau Anda melihat di dalam Taurat ya yang ditulis oleh Musa, itu bisa lihat dalam Ulangan 18 ayat 18. Ya, sekalipun itu kalian kutip-kutip untuk nabi kalian. Iya kan? Itu pasti bukan untuk Yesus, itu pasti untuk Nabi Muhammad. Ulangan 18 ayat 18. Demikian Yesaya 29 ayat 12. Yang kalian ngemis-ngemis di dalam kitab suci Alkitab, yang kalian tolak itu karangan manusia, itu sudah palsu. Ya, itu sudah nggak benar. Ya, kalian menghina tulisan-tulisan Rasul Paulus, tapi di sisi lain kalian mengutip-ngutip seperti Anda tadi, itu namanya munafik. Ya, itu kita buktikan itu kepada Anda. Tadi saya satu fokus dengan menjawab pertanyaanmu saja. Ya, dan tentang ya dia bangkit itu. Yesus Kristus tidak tidak langsung tercatat bahwa dia harus mati dengan ini. Tetapi dia buat sebuah perumpamaan itu di dalam perjalanan. Misalnya lihat ya, di dalam Yesus itu seperti tanda Yunus. Ya. Sebentar. Ya, Yunus. Ya, Lukas 11 ayat 30 misalnya. Dan itu diketahui dalam Yunus 3 ayat 4. Ya, mulailah Yunus masuk ke dalam kota itu sehari berjalan jauh, lalu ia berselang 40 hari dan lagi di kota Niniwe. Dan itu digenapi misalnya. Lukas 30 sebentar, Lukas bentar ya. 3 hari 3 malam. Sebentar, saya lupa ayatnya ya. Ya. Matius, sebentar ya. Matius 12 ayat 44. Oke, sebentar ya, saya cari di tanda Yunus itu seperti Musa. Kan dikatakan sama seperti Yunus tinggal di dalam perut ikan 3 hari 3 malam, demikian juga anak manusia tinggal dalam rahim bumi 3 hari 3 malam. Ya, itu memang tidak dituliskan secara langsung nama Yesus, tetapi sama seperti Yunus tinggal dalam perut ikan 3 hari 3 malam. Kemudian tentang misalnya nubuatannya di dalam Mazmur lagi. Matius 22 ayat yang ke-44 itu diambil daripada Mazmur. Mazmur 22 ayat 44. Ya. Mazmur 11 ayat 1 ya, misalnya Mazmur Daud. Demikianlah firman Tuhan kepada Tuanku, duduklah di sebelah kananku sampai kubuat musuh-musuhmu menjadi tumpuan kakimu. Dan itu digenapi di dalam Matius 22. Tuhan telah berfirman kepadaku, Tuanku duduklah di sebelah kananku sampai musuh-musuhmu kutaruh di bawah kakimu. Ya. Jadi jika Daud menyebut dia tuannya, bagaimana mungkin dia anaknya pula? Nah, itu sudah dituliskan. Ya. Tanda Yunus juga tadi itu sudah dituliskan. Lalu digenapi. Memang kalau Anda mencari, saya katakan tadi, kalau Anda menanyakan harus literally, Yesus disebut di dalam perjalanan, dia harus mati 3 hari 3 malam, dan segala macam, itu Anda tidak akan temukan, bro. Ya. Ya, saya pikir begitu saja dulu, bro, ya, untuk kali ini, untuk kita diskusi. Kalau mau Anda kasih closing statement nanti silakan, tapi saya turun duluan. Ya, karena saya sudah malam. Izin, sebentar aja. Gini, aku hanya ingin meluruskan. Ulangan 18. Aku nggak menubuatkan untuk nabi kami, enggak. Tapi puji Tuhan. Tapi gini, Bang.
Aku nggak apa ya, nggak untuk menubuatkan nabi kami, karena nabi kami juga nggak perlu kayak gitu banget sih. Yohanes Tapi 14 ayat 16 juga enggak ya tentang roh kebenaran ya, bukan untuk nggak nabimu ya. mau. Sebentar dulu bang, ini kan kita Puji membahas Tuhan. ulangan, ya kan? Tetapi kalau kita mengambil titik simpulnya itu dari keyahudian bang, itu sudah digenapi oleh Nabi Yeremia. Mau tahu nggak ayatnya? Nih, itu sudah digenapi oleh Nabi Yeremia. Di sini dalam kitab Yeremia dikatakan, lalu Tuhan mengulurkan tangannya dan menjamah mulutku, Tuhan berfirman. Di situ jelas nggak? Nabi akan dibangkitkan, seorang nabi. Lalu dia akan menaruh firman-Nya dalam mulutku. Ini sudah digenapi oleh Yeremia, di mana bisa dikatakan Yesus. Itu hanya meneruskan gitu. Nah, lalu yang kedua adalah gini bang. Di dalam Yesaya tadi, nih, di sini tentang kelahiran Raja Damai, bukan Tuhan bang. Bukan Tuhan bang. Kelahiran Raja Damai ini kan Yesaya 9 tadi. Dan di sini disebutkan dan namanya disebutkan orang penasihat ajaib, Bapa. Ingat, Bapa bang, bukan Yesus. Bahkan bang, nih coba kita lihat bang, izin ya. Di dalam Matius pasal 10 Ya, ayat closing 30. statement saja bro. Saya tadi izin saya turun. Oh ya, oke. Ya, aku hanya ingin menyampaikan itu ya. Mungkin Iya, enggak. Tadi sudah luruskan bahwa ulangan 18 kan bukan untuk nabimu. Jadi udah cukup bagi saya, bro. Sama dengan Yohanes 14 ayat yang ke-6, roh kebenaran itu juga bukan nabimu, karena banyak sekali yang puji Tuhan ya, Anda kemudian tidak mempercayai itu. Ya, karena ada banyak sekali di luar sana seperti Nandar ya, seperti Juma itu mengutip itu dan lalu ditujukan kepada nabimu ya. Makanya kami orang Kristen itu kadang-kadang ini closing statement dari saya ya. Terkait juga nanti untuk STT-Nias. Saya nanti banyak sekali dengan STT-Nias tuh. Saya lulusan STT-Nias ya kan gitu. Ini saya closing statement saja, izin Bang ya. Ya, jadi selama ini saya seringkali mendengarkan ayat-ayat kitab suci Alkitab yang diselewengkan maknanya oleh para ustadz yang mengutip misalnya Ulangan 18 ayat 18 lalu dicocokkan kepada Nabi Muhammad. Kemudian Yesaya 29 ayat 12 tentang ya kitab yang yang termaterai ya, kitab yang tertutup ya, apabila diberikan kepada orang yang tidak bisa membaca, lalu dikatakan tidak bisa membaca karena aku tidak bisa membacakan begitu ya. Lalu dikatakan oh itu karena Nabi Muhammad buta huruf. Itu dicocokkan. Siapa itu pelakunya? Ustadz Ahmad Kainama yang mengutip itu, sampai ada ulama yang nangis-nangis karena itu menjelaskan itu. Oh itu ayat untuk Nabi Muhammad ya, sampai nangis-nangis gitu. Nah itu tadi makanya saya tanyakan dengan bro, puji Tuhan, bro tidak mengutip itu ya. Yang ketiga ya, terkait Bang, izin bang, yang terakhir. Abang mau closing statement atau bicarain Iya, closing statement ini bang. Cuma saya menyampaikan hal itu ya. Kenapa saya katakan tadi bahwa Alkitab kami itu tidak pernah membahas Islam. Nah itu yang harus dicatat. Makanya saya setuju dengan abang, jangan mengais-ngais. Nah yang terakhir, ya saya seperti itu saja bro. Yang terakhir tentang STT-Nias. Ya, jika memang kalian keberatan dengan adanya Islamologi, saya juga belajar Islamologi. Tapi saya bukan dari STT-Nias ya itu. Saya orang Nias, teman-teman harus Yahoo, yang ada orang Nias Yahoo, Yahodo Margagula. Ya, Yahodo Margagula. Tapi saya tidak lulusan dari STT-Nias. Saya lulusan dari Bible Missionary and Work. Silakan search di media sosial atau di Google nanti. Itu asal sekolah saya. Bible Missionaries and Work. Disingkat dengan BMW. Ya, ada di Tangerang, ada di Medan, ada di Kalimantan, ada di Jawa, ya, ada di Ambon, ada di Papua, dan saya lulusan dari Papua. Ya. Jadi STT-Nias tidak ada hubungannya dengan saya. Nah, untuk menyampaikan ini sebagai yang terakhir, paling terakhir bro Ferry, terima kasih ya. Yang paling terakhir dari saya, ya, bukankah di dalam ya pengajaran Islam itu belajar kristologi, membahas tentang Alkitab, bukankah ya dipelintir-pelintir makna ayat-ayat kitab suci daripada Alkitab itu sendiri juga? Kemudian ulama kalian menuliskan satu buku yang beredar luas dan terlaris di zamannya. 101 alasan Yesus bukan Tuhan. Apakah itu bukan penghujatan dan penghinaan kepada orang Kristen? Kalau kemudian STT-Nias
membahas Islamologi, membahas tentang Nabi Muhammad yang buta huruf, ya, dan ada bahasa di situ orang buta menuntut orang buta, lalu dicocokkan dengan itu dan segala macam. Saya pikir kalau memang Anda mau keberatan dalam hal itu, silakan. Karena itu STT yang tentu saja terdaftar secara dikti, terdaftar juga di Kementerian Agama. Jadi semua materi-materi yang disajikan itu pasti lolos, pasti diperiksa, ya, oleh pemerintah. Oleh karenanya silakan lakukan, silakan gugat dengan cara elegan. Jangan seperti yang beredar, kami mau bakar, kami mau itu semua. Jangan ajak orang Nias untuk kekerasan. Saya mau katakan, jangan ajak orang Nias untuk darah panas. Kami darah panas. Jangan sampai. Tapi Anda membahasnya, memprotesnya, ya, menyelesaikan persoalan ini secara elegan di mata hukum. Ya gitu. Jadi jangan framing-framing, saya orang Nias bro. Ya jadi saya tegur, jangan pancing orang Nias ke hal yang tidak benar. Mereka akan terpancing. Tetapi kalau Anda meneruskan secara hukum, silakan. Saya anjurkan. Ya Bro Ferry, saya anjurkan kalau Anda mau gugat, termasuk ya, yang mau menggugat kata Allah, silakan juga datang ke Kementerian Agama dan ke Lembaga Alkitab Indonesia. Secara elegan. Jangan barbar. Ya itu saja pesan saya. Terima kasih bro, udah kasih waktu buat saya untuk berbicara. Tuhan memberkati. Thank you. Aku closing statement Abang boleh dengerin dulu ya, nggak apa-apa ya? Boleh, silakan, silakan. Saya kasih. Saya dengarkan sedikit, silakan. Oh ya, pertama Abang mengatakan bahwasanya mengenai STT Nias. Memang gini Bang, kita nggak bisa pungkiri, ya kan, bahwasanya di sana di dalam pembelajaran Islamologi di STT Nias itu Bang, itu lafaz Allah itu disamakan dengan ular dan disetarakan dengan mungkin tulisan 66 itu Bang, yaitu Lucifer. Nah, lalu Abang mengatakan Abang sekolah di Papua Bang. Saya juga dari Papua Bang, khususnya Wamena. Saya sudah katakan, saya pernah menduduki sekolah STT khususnya di negara timur, di daerah timur itu sudah selama sekitar 8 tahunan sampai 90 tahunan Bang. Jadi jangan mengajari saya tentang sekolah-sekolah 90 tahun, maaf bang. 90 tahun. 9 tahun Bang. Lalu Nggak, Abang tadi mengatakan bahwasanya Islam itu mempelajari Kristologi. Bang, saya tekankan di Islam itu nggak menganjurkan atau nggak mewajibkan untuk mempelajari hal-hal mengenai kekristenan. Enggak. Karena apa? Al-Quran sendiri sudah meluruskan. Makanya Al-Quran itu meluruskan daripada syariat-syariat nabi-nabi sebelumnya. Contoh, di kitab Abang mengatakan Nabi Sulaiman itu hatinya menduakan Tuhan. Tapi di dalam Al-Quran, di dalam surat Syad, di sana diluruskan, bukan Sulaiman, melainkan Samiri. Bukan Sulaiman, wahai orang-orang Sodom dan Gomora, melainkan Samiri. Lalu Al-Quran meluruskan, Tuhan itu bukan 2 apalagi 3. Di mana ayatnya? Di dalam surah Al-Ikhlas. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad. Di sana Bang memakai kata ahad. Ahad itu berarti tidak ada pensifatan lebih daripada 1 Bang. Al-Quran itu sudah meluruskan sebenarnya teman-teman. Al-Quran, datangnya Al-Quran itu sudah meluruskan. Yang ketiga, di kitab Abang dikatakan Nabi Lot meniduri anaknya. Bagaimana bisa seorang Nabi difitnahkan Bang? Bukan kami yang memfitnah Kristen, tapi Kristen itu sendiri yang memfitnah para Nabi. Nabi Lot nidurin anaknya, Nabi Samiri, Nabi Sulaiman menduakan hatinya. Sedangkan di dalam surah Syad Bang, bukan Sulaiman, melainkan orang-orang Samiri. Lalu Abang mengatakan seakan-akan Islam itu mengajarkan tentang kekristenan atau mengacak-acak kitabnya Kristen. Enggak begitu Bang. Karena di Islam itu yang diwajibkan untuk menuntut ilmu dalam keislaman itu sendiri. Makanya kata Nabi, tolabu ilmi fardatun ala kulli muslim. Oke, saya pikir sudah bro ya. Takut terlalu panjang karena nanti Anda mengatakan demikian. Nanti saya akan tanyakan kepada Anda tentang itu lagi. Panjang lagi nanti Bang. Karena ternyata ketika kalian menuduhkan bahwa Yesus tidak disalib dan diserupakan, itu kalian ngambil dari Injil Barnabas, ya, Injil Apokrifa,
Gitu ya. Itu setara dengan itu, Bang. Ya, itu saya sudah kupas di channel saya, sudah kupas itu. Ya, menjawab itu si Gondrong itu. Siapa yang si Gondrong itu? Gus Betik. Saya sudah jawab itu. Ya, ternyata itu diambil dari situ tentang Isa buat mujizat. Itu kitab-kitab palsu dalam Kristen, bro. Ya, membuat mujizat dari tanah liat dari kecil, menghidupkan burung waktu dia masih kecil. Nggak pernah Yesus buat mujizat waktu kecil. Ya, dalam apa nama itu sejarah kekristenan, dalam kitab-kitab manuskrip itu tidak pernah ada. Itu ada di abad ke-16 yang ditulis dalam berbahasa Itali. Itu Injil Barnabas. Gitu loh. Jadi cocoknya, makanya saya bilang kalau Anda membawa di situ, apa sih yang diluruskan oleh Al-Quran terhadap Alkitab? Tidak ada, Bang, tidak ada sangkut pautnya. Sekarang saya tanya, mana manuskrip Alkitab, ya Injil yang ada di dalam Al-Quran? Tunjukkan kepada saya manuskripnya kalau ada. Kalau katanya penyempurna, Anda membawa tentang Nabi Lot, Nabi Sulaiman dan segala macam, ya. Itu semua hanya kalian mengambilnya dari orang-orang Yahudi. Karena Islam tanpa Yahudi dan Kristen, itu kalian tidak bisa dikatakan sempurna. Itu sebabnya saya katakan tadi, kalian suka mengais-ngais tentang Alkitab, tapi Anda kan membantah itu. Ya buat saya tidak masalah sih, bro, Anda membantah itu. Tapi faktanya yang kita bicarakan, tidak Bang, akan mungkin ada perdebatan-perdebatan ini jika tidak Islam lebih dulu mengganggu kekristenan. Ayat-ayat kitab suci, lalu diputarbalikkan dan lain sebagainya. Saya katakan kita udah selesai, nanti dalam waktu, dalam waktu kita akan bahas. Ya saya sudah follow bro tadi. Dalam waktu kita akan tapi gini bicarakan. loh Bang Alaskar, kalau Ya. bicara manuskrip, bahkan manuskrip Markus pun juga sampai 8A. Daripada yang hanya 2 lembar, bro. Di mana 2 lembar, Bang? Bisa tunjukkan nanti manuskrip. Oke, kapan-kapan kita bahas manuskrip ya, manuskrip Al-Quran ya. Bang, Di saya sudah pelupa bilang, kurma, Bang, ayat-ayat menyusui, semua di mana manuskripnya? Kita makin panjang, Bang. aku tahu Kita makin pasti panjang. Abang Saya arahnya tidak- ke arah Birmingham itu kan. Makanya saya bilang saya Manuskrip tidak Birmingham. 2 arah. Saya tidak ada urusan dengan kita sucimu sebenarnya. Tapi karena Anda tadi mengais-ngais, saya bilang kita closing statement udah. Bang, Al-Quran gak ada ngais-ngais, Bang. Makanya kan aku bilang tadi, jalikal kitabu raiba fi hudalil mutakin. Al-Quran itu petunjuk. Iya, Anda Nggak ada berbicara 3 mengais-ngais. Tuhan. Di dalam Al-Quran Anda berkatakan bahwa satu ayat dari Al-Quran Anda bahwa tidak berbicara 3 Tuhan. Orang Kristen tidak percaya ada 3 Tuhan, Bang. Tidak seperti dalam surah Al-Maidah 116 117. Ya, yang dicantumkan Tuhan Kristen itu adalah Maria. Ya, jadikan kan dikatakan kan di situ, jadikan aku dan ibuku 2 Tuhan selain Allah. Di mana? Bang, kalau aku bisa buktikan, Abang mau sebentar. Abang sudah framing nih. Kalau aku Nggak, tunjukkan, Anda- Abang mau tutup akun nggak? Sebentar. Surah Al-Maidah berapa? Aku tunjukkan. Oke, Abang saya tanya, mengatakan- itu berbicara tentang siapa, bro? Enggak, 3 sebentar. Tuhan di situ. Sebentar. Saya tanya. Kalau aku bisa menunjukkan, Abang mau tutup akun nggak? Tutup akun gimana maksudnya? Apakah itu Ya, tidak Abang berbicara mengatakan jadikan di dalam aku? surah. Itu berbicara, saya Bang, tanya dulu. sebentar. Saya Surah tanya Al-Maidah dulu, berapa? itu berbicara tentang apa? Sebentar, surah Al-Maidah berapa? 116 117 tentang Isa. Sebentar ya. Apa itu surah Maryam ya, bro? Saya nggak tahu. Nah, Abang aja nggak tahu gimana sih. Tapi enggak, surah Al-Maidah 116 117. Coba lihat di situ. Jadikan aku dan ibuku 2 Tuhan selain Allah. Ya, makanya Isa menjawab, Maha Suci, Maha Tahu Engkau ya Allah. Nggak pantas bagiku untuk mengucapkan apa yang bukan hakku. Nah, itu berbicara tentang siapa? Karena kami tidak pernah mentuhankan 3 Tuhan, bro. Dan Maria tidak pernah diangkat jadi Tuhan. Aku mau Itu tunjuk ayat itu Abang. kepada siapa? Abang memframing. Aku Nah, mau framing, tunjuk. saya Enggak. nanya. Iya, Itu Abang kan- ayat itu kepada siapa? Bang, Abang tadi seakan-akan bernarasi bahwasannya di situ Maryam dan Isa itu mau dijadikan 2 Tuhan, kan kayak gitu kan. Sekarang aku mau buktikan jikalau makanya Abang kalau misalkan ya. Sebentar. Kalau aku tunjukin ini, Abang bisa baca, Bang. Nih. Saya sudah bilang, Bang, saya nggak mempelajari Al-Quranmu. Tetapi saya Makanya kenapa kadang-kadang Abang untuk bisa mengatakan kayak gitu? Aduh. Karena dicocok-cocokkan. Karena Dicocokkan dari dicocok-cocokkan mana? kepada keimanan orang Kristen. Lalu? Itu sebabnya kita paham itu. Bang, Terhadap tuduhan-tuduhan 3 Tuhan itu kan Kristen nggak pernah menuhankan 3 Tuhan. Bapa, Putra, Roh Kudus itu tidak berbicara 3 Tuhan. Tapi berbicara tentang keesaan Tuhan. sekarang gini, Bang. Mau nggak? Ini akun besar aku, Abang akun besar. Sebentar, Bang.
kita tunjukkan di dalam surah Al-Maidah tadi yang abang bawa, lalu aku membawakan bahwasanya Kristen itu mentigakan Tuhan. Siapa yang benar narasinya, dia yang tutup akun. Mau nggak? Kita sepakati dulu. Nah, harus demikian, bro. Kalau memang karena saya tahu Karena abang bagaimanapun narasinya seakan-akan memframing, itu bang. tidak akan tuntas, bro. Itu tidak akan tuntas. Iya, makanya Karena kan tadi otomatis nanti Anda akan membawa ya Aduh. tentang Yesus itu hanya utusan, Yesus hanya ini. Tapi kita jelaskan nanti juga. Enggak, aku enggak membawa itu. Aku bicarakan 3 Tuhan. Pertama di dalam surah Al-Maidah tadi 116 sampai 117, lalu kita saksikan mana benar-benar yang mengajarkan 3 Tuhan. Tapi kalau misalkan dia benar dengan ditunjukkan sebuah apa ya namanya? Data-data yang dipaparkan dan benar yang dinyatakannya itu benar, mau nggak abang tutup akun dan nggak pernah nongol lagi di TikTok? Oke, sekarang saya tanya dulu. Boleh? Saya tanyakan dulu kepada Anda. Itu untuk Kristen atau untuk siapa itu ayat? Yang kan Anda membuktikan kan? Ya Anda mau Allah. membuktikan. Bang, tadi kan abang bilang di situ kan berarti 3 Tuhan, mengajarkan tentang 3 Tuhan, benar nggak? Ya, selama ini kan yang menuduhkan Kristen menyembah 3 Tuhan itu siapa, saya tanya? Lah abang sendiri bang, aku tak hanya menunjukkan ini Al-Maidah yang abang bawa tadi nih. Ini Al-Maidah yang abang bawa tadi. Sekarang aku suruh abang baca sekarang nih. Sekarang saya tanya Anda, Bro Ferry. Enggak, sekarang abang baca nih. Abang baca nih. Ya saya nggak tahu bahasa Arab. Nah, abang nggak bisa baca Arab, tapi abang dengan enaknya menafsirkan bahwasanya di situ dengan Saya tidak secara menafsirkan. garis besar. Saya bilang tadi itu salah satu juga yang mengatakan bahwa Maria dan Yesus itu jadi Tuhan. Makanya kan pernah terbit satu buku, satu buku ya Allah. itu dituliskan Tuhannya Kristen itu Allah Bapa, Bunda Maria dan Yesus Kristus. Gitu. Makanya saya katakan demikian. Saya tidak nuduh, tapi saya katakan kepada Anda, itu ayat ditunjukkan kepada siapa? Saya tanya saja, silakan tunjukkan. Kalau itu untuk Kristen nanti silakan buktikan bahwa Kristen memiliki 3 Tuhan. Bang, aku nggak mau membuktikan itu. Masalahnya gini bang, tadi abang bernarasikan bahwasanya di situ seakan-akan 3 Tuhan bang. Isa dan Maryam itu Tuhan juga. Kan dikatakan di situ kan, jadikan aku dan ibuku 2 Tuhan selain. Bang, aku bisa membuktikan. Aduh, gimana ya bang ini ya? Aku sebenarnya kasihan loh sama bro. bang. Makanya aku tanya, yang menuduh Kristen 3 Tuhan itu siapa? Bang, sekarang makanya, tadi kan aku sudah bilang dari awal, setiap para nabi itu mengajarkan Tuhan itu Esa. Nah, lalu abang dengan tadi, padahal abang sudah bilang loh bahwasanya mau closing statement. Tapi tiba-tiba abang membawakan surah Al-Maidah. Karena Anda makin itu tadi bahas tentang itu. Makanya saya bilang, kan tadi kan sudah closing statement, bang. Oke, kalau memang tutup kita tutup. Tadi kan abang sudah lagi. Iya, tadi kan abang sudah mau closing statement. Nah, tiba-tiba abang mengatakan, coba abang baca dalam surah Al-Maidah. Di situ mengatakan Tuhan 3. Gimana bisa, bang? Abang baca bahasa Arabnya aja nggak bisa nih. Coba aku suruh baca nih, abang. Bisa nggak baca Arabnya nih? Ya itu kan kitab suci Anda, bro. Saya tidak mau membacakan kitab suci Anda. Lah, lalu bagaimana bisa abang mengatakan di situ 3 Tuhan, saya menanyakan kepada Anda, ya. Saya menanyakan kepada Anda, itu ayat ditunjukkan kepada siapa? Karena setahu saya selama ini yang menuduhkan Kristen menyembah 3 Tuhan itu adalah Islam. Bang, tadi abang nggak bertanya, abang seakan-akan membuat narasi. Anda menuduh kami tidak menyembah 3 Tuhan. Orang Kristen berapa Tuhannya, bro? Coba saya nanya Anda. Sekarang saya tanya, sejak kapan Trinitas itu muncul, bang? Trinitas itu sejak sebelum dunia ada, itu sudah ada Trinitas Bapa, Bukakan Putra, datanya, Roh Kudus. bukakan datanya. Itu Kejadian 1 ayat 1 sampai 3. Itu Hade, permulaan kitab suci. Ada, bang. Karena Yesus itu bersama-sama dengan Bapa. Ya? Bang, aku minta. Aduh, gimana bang nih ya? Tadi bilangnya udah closing statement, tiba-tiba Oke, siap. Al-Maidah, tapi disuruh baca Arabnya nggak bisa, gimana sih, bang? Siap. Nanti kita lain waktu kita atur waktu ya. Oke, terima kasih banyak Bro Ferry ya. Terima kasih sudah dinaikin. Ya nanti lain waktu kita bisa atur waktu lagi karena ini juga udah setengah. Aku cuma hanya mengingatkan gini loh bang. Aku hanya mengingatkan gini. Kalau kita nggak memahami konteks atau apalagi kita nggak punya ilmu dalam tafsir Al-Quran, janganlah seakan-akan kita memframing bang. Kalau bertanya ya nggak apa-apa lah. Cuman
Jangan seakan-akan kita lebih mengetahui daripada teman-teman muslim itu loh bang. Oke, Itu aja oke, saran terima saya, Bang. kasih bro. Saya juga kasih pesan yang sama kepada Anda. Jangan kemudian Anda membaca Alkitab lalu Anda menarasikan semaunya Anda seperti yang tadi-tadi. Ya, Oh berarti abang Anda kesel gitu. mempeleseti makna-maknanya. Iya, dari tadi kan Anda mempeleseti makna-maknanya bro. Makanya lebih bagus urus agamamu, urus kitab sucimu, kami urus agama kami dan kitab suci kami. Selesai kita tuh. Tidak ada perdebatan agama. Bang, Setuju enggak? abang aja tadi belum jawab bahasa kata Allah itu loh bang. Itu sebenarnya bang fundamentalnya. Nah itu karena Anda suka mengais-ngais, nggak ada urusan ya, kitab Ngais-ngais. sucimu dengan kitab suci kami, gitu loh. Ketika kami menggunakan kata Allah itu tidak pernah merujuk kepada Allah Subhanahu Wa Taala, bro. Kami menggunakan bahasa Indonesia. Sekarang aku tanya, Allah itu bahasa Indonesia atau bahasa apa? Itu bahasa Indonesia kok, kata Allah. Ya, Aduh, nih orang. kan sudah dituliskan di dalam KBBI. Itu sebagai nama Tuhan dalam bahasa Arab. Jadi kata Allah itu sudah dibahasa apa tuh? Indonesia kan. Bahasa Arab. Gimana sih? Iya, tetapi kan sudah dibahasa Indonesia kan kata Allah. Kok Jadi bahasa- tidak bukan hanya Aduh, untuk ini orang bro, gimana bro, sih? bro, gini aja bro. Ya, berikutnya kita akan bahas buktikan bahwa kata Allah itu milik Islam, bisa milik dong. Islam dan tidak boleh digunakan oleh agama lain. Ya, sesi lain kita akan bahas itu. Ya, kita berlari kepada sejarah nanti. Saya tunggu ya. Kita akan kita duet. Saya live, Anda live, lalu kita PK di situ. Kita buktikan tentang kata Allah bahwa itu milik Islam. Tidak boleh digunakan oleh orang Kristen. Ya, kita akan lihat nanti apakah memang kembali seperti Malaysia. Nih bang, coba lu baca dulu nih bang, bentar ya. Udah. Kita udah Nih, closing statement, bro. di sini enggak sebentar bang, saya meluruskan. Di sini di dalam KBBI makna kata Allah itu nih dalam bahasa apa nih? Bahasa Arab. Ya, karena diserap. Kata Allah itu diserap dalam bahasa Arab. Di bahasa Indonesia kan menjadi Allah. Aduh, apa sih? Iya kan? Itu kan diambil dari itu kan? Diserap dari bahasa Arab kan kata Allah itu? Ya memang Jadi bahasa nama Arab, Tuhan, bang. nama Tuhan di dalam bahasa Arab. Itu nama Tuhan dalam bahasa Arab, bro. Kita orang Indonesia, jadi ketika orang Kristen menggunakan kata Allah, itu bukan nama Tuhan bagi kami. Itu generic name. Di mana Yang sejak diterjemahkan kapan Allah dari- itu menjadi generic name? Itu bagi kami, bukan untuk Islam. KBBI juga mencatatnya itu sebagai proper name, bukan generic KBBI name. adanya di tahun berapa? Kan muter lagi. Nah kan? Sekarang abang hidupnya di- 1988. Alkitab sudah ada di 1954. Udah menggunakan kata Allah. Nah, lucu juga. Tahu saya. Iya. Aduh. Lihat Alkitab 1954 dan 1974 di KBBI. Sudah lebih dulu daripada KBBI, bro. Dan sudah menggunakan kata Allah. 1974 itu kan TB1, bang. Oke lah, ini nanti di lain waktu ya, bro. Oke, terima kasih sudah diskusi, sudah izinkan saya juga untuk diskusi. Oke Ya, lah. God bless you. Yuk. Kocak oten. Enak banget narasikan surah Al-Maidah Tuhan 3. Kan botol parah. Disuruh baca bahasa Arabnya nggak bisa. Di situ Allah bertanya lo konteksnya lo kepada Nabi Isa. Kocak oten. Waalaikumsalam Ustadz Miftah. Wah ada Pak Ustadz Miftah nih. Gimana tuh Ustadz Miftah? Akun saya tumbang satu yang gede. Enggak itu gimana Ustadz Miftah? Tuhan 3 katanya dalam surah Iya itu Al-Maidah. tadi itu aja kan namanya. Itu rekamannya itu jelas tadi udah klaim itu. Jelas tadi kata-katanya bukan pertanyaan itu. Jelas bukan pertanyaan. Dia udah menyimpulkan itu tadi. Iya kan sudah Kemudian- membuat kesimpulan sendiri Ustadz Miftah kan? Udah menyimpulkan. Assalamualaikum Bang Kama. Parah oten. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kita Bang Fer. Wabarakatuh. Ya. Apa? Ya memang dia Itu sudah suka framing. menyimpulkan. Makanya Coba aja kemarin cek lagi Abang- rekamannya itu. Iya. Udah jelas-jelas Iya, kemarin. menyimpulkan itu. Iya kemarin dia nggak bisa ngomong sama Bang Juma itu. Habis dihajar kata Allah itu. Ya, iya. Masa bahasa Arab dibilang bahasa Indonesia kan gitu. Bodoh. Di situ. Goblok ya? Iya maksudnya
KBBI pun juga menegaskan itu bahasa Arab, tapi dia menegaskan bahasa Indonesia, kan kocak tuh orang. Dan itu Ya dia itu iya. biar netizen yang menilai Iya, betul. kebotolannya. Iya, dia seakan-akan membuat apa namanya, menarasikan itu Al-Maidah itu Tuhan 3. Kita gimana tuh? Wah, parah tuh. Makanya kan tadi aku bilang kalau bertanya boleh Bang sama teman-teman muslim, nanti yang paham bisa menjawabnya, ya jangan seakan-akan bikin narasi Tuhan 3 di situ. Dan kalau dia bilang apa di Al-Quran ada, apakah kau membuat dirimu dan ibumu sebagai Tuhan, ya kan? Itu ada, memang ada kelompok yang menuhankan Bunda Maria waktu itu. Ada, nanti kau catat di Fer, nanti Fer cari Fer. Ada itu kelompok apa ya, Ebionit apa ya? Iya, di Katolik juga ada tuh menuhankan Maria Katolik. Iya. Iya, itu kan ada apa namanya, memang di dalam surah. Ebionit apa tuh?